bahwa ada yang namanya proses terjadi gerhana bulan. Begini prosesnya, cuma gambar-gambar gitu doang. Ternyata di kolom komennya itu dibully abis akun itu. Dibulinya oleh orang-orang Islam yang nggak percaya dengan bentuk bumi bulat itu, misalkan digambarkan bulat ya. Dan itu akhirnya, wah masih aja percaya sama teknologi Dajjal. Apakah bumi ini punya native? Ada? Ya. Nggak ada, ya mungkin jasa ternik native-nya. Tapi jin itu datang dari dunia yang berbeda ke bumi. Kita itu alien dalam pandangan Islam. Mungkin nggak Al-Quran itu adalah cerita hoax? Sangat mungkin sekali. Aku agak nggak percaya itu sih. Oh gimana? Karena bagus ini. Al-Quran, Alkitab itu hoax. Aku agak percaya. Karena gimana? Segala sesuatu itu mudah lupa, mudah lewat, mudah berlalu, kayak gitu. Tapi kayak gimana ceritanya? Sesuatu barang ribuan tahun nggak berubah. Keren, keren. Baru kenapa pas aku bilang Al-Quran mungkin hoax dia jadi waras? Kok bisa? Kenapa gitu? Pak Ustadz panggil temen, call a friend. One friend ya? Karena dia sudah tahu dia nggak bisa jawab pertanyaan dia. Cari backup ya. Jangan salah. Pertanyaannya, fun fact. Apa? Asal usul kehidupan dalam Islam vs ilmiah. Berapa bahasa Arab di situ? Oh, ada bahasa Arab ya? Yang mana aja? Berapa ada bahasa Arab di situ? Ada bahasa Arab ya? Ada. Oh iya? Iya, asal usul kehidupan dalam Islam vs ilmiah. Berapa bahasa Arab di situ? Nggak tahu. 4 lah, 4. Kok lu tahu? Emang iya? Tebakannya hoki ya. Iya, dia hoki atau tahu nih? Oh, karena gue bulan lahir 4 aja gitu. Sengaja. Pak, kalau orang Cina nggak mungkin milih 4 loh. Iya, makanya mati. Mati. Yang gitu. Iya, makanya nggak pernah ada 4. Iya. Kenapa ya? Lantai itu nggak ada 4 gitu. Karena 4 itu san se. 4. Se 4 se mati. Oh, mirip-mirip. Sama. Kalau di Indonesia 13. 13 sebenarnya dari ini. Konspirasi nanti kita bisa bahas. Ada konspirasinya. Ada teori konspirasinya 13. 13 itu 1 tambah 3 kan 4 juga. Iya, itu juga bisa. Itu juga bisa. Makanya orang Cina tuh nggak suka 4. Orang Cina sukanya 8. Karena 8 kan Pak. 8. Fa artinya bahagia, sejahtera. 8. Masih ingat ya kok jadi Cina ya kok masih ingat? Iya, tentu saja dong. Masih ingat. Nah, makanya kalau ada orang Cina biasanya nomor mobilnya 168. Oh. 1 I 6 Leo. Tapi dipelasin jadi Lu, Ilu. 8 Fa. Ilupa. Ilufa itu artinya jalan menuju kesejahteraan. Jalan menuju keabadian. Iya, kesejahteraan 8. Oh, kesejahteraan ya 8. Kesejahteraan 8. 8 tuh infinity juga ya. Iya. berarti ya. Pribumi agak bingung ya. Iya, Ada infinity. karena di sini antum minoritas. Bener. Ini Palembang semua. Iya benar. Oh, di Palembang juga. Aku asli Palembang. Keluarga masih di Palembang. Kita ngomong bakso Palembang. Palembang nih pinter-pinternya apa? Palembang dipuji. Parah. Dokter rumah kita deket loh, di Cintang kan? Iya. Cintang Sako. Waduh, Punya Dr. Richard Palembang semua. Tapi benar tadi ada 4. Asal itu bahasa Arab. Asal tuh bahasa Arab. Asal bahasa Arab, asal. Usul juga bahasa Arab. Gitu kan ya, kehidupan bukan. Ya apalagi Islam bahasa Arab dari kata salam. Ilmiah, artinya ilmu. Oh, Itu bahasa Arab. Itu ada 4 benar kan? Iya. Fun fact adalah apa? Fun fact. Hampir mungkin ya, kalau nggak salah 40 atau 60% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Benar. Artinya kalau kita bahas tentang ilmiah atau kita bahas tentang masalah sains, ada bahasa-bahasa yang bisa untuk cocok ke sains, ada bahasa-bahasa yang nggak cocok untuk sains. itu yang kita pengen adu hari ini. Betul. Kita pengen adu. Kalau menurutku kayak gini ya. Ah. Bagaimanapun juga kalau kita ngomong beragama, Benar. itu kalau ada yang ngomong, wah itu mengimani, yes benar. Kalau cara aku belajar ya. Semua orang kalau pengen mencari Tuhan itu sebenarnya harus seperti aku sih, bertanya sekritis mungkin. Karena kalau misalnya kita ketemu dengan Tuhan, itu biasanya nggak akan lepas lagi. Benar. Nggak akan bisa lepas lagi kayak Benar. gitu. Kita tuh benar-benar sepenuh hati karena kita tuh benar-benar mencari Tuhan, bukan agama dari lahir. Benar. Ya, kalau misalnya kita benar-benar cari Tuhan tuh kayak aku, tanyain semuanya, lalu memproses dan akhirnya memilih Dokter yang mau nyari mana. kemana sih dok? Tuan? Harus cari dong. Bukan kenalan, dicari. Harus dicari kepercayaanku yang mana. gitu. Iya kan Bukan sebelum dari kenalan lahir. dicari dulu. Oke. Nah, dan menurutku ketika kita mencari itu harus logik memang. Iya. Nggak bisa tuh, ya udah telan aja. Kamu Benar. harus imanin. Ya udah, kalau berarti kamu nggak percaya Al-Quran, berarti kamu nggak percaya Alkitab. Nggak bisa seperti itu kalau Betul. menurutku ya. Itu Mungkin Pak Dokter mencari caranya kali ya.
Kalau agama kan cara, Tuhan emang satu aja. Iya, cara untuk meyakininya lah, Oke. seperti itu. Iya. Masuk akal Nah, tuh. begitu juga dengan yang namanya sains. Betul. Karena aku sekolah tinggi-tinggi, kita sekolah tinggi-tinggi. Kalau cuma di ngomong matahari kenapa bumi itu berputarnya seperti ini? Ya udah percaya aja, ngapa sih kayak gitu ya? Kan nggak bisa dong. Iya, Iya, betul. Iya kan? Kalau kita taruh duit di sini, kenapa duitnya hilang? Ya udah percaya aja sih, kan nggak bisa dong. Kita kan betul. harus percaya ilmiah, ada Benar. jurnal, ada penelitian gitu kan. Dan menurutku agama ini harus sejalan dengan ilmiah. Bahkan agama ini ada di depan sebenarnya. Banyak hal-hal yang dalam agama itu nggak bisa dibuktikan. Dan hari ini kita mau Benar. adu. Oke. Dan hari ini kita punya ahlinya. Bang Rizko Aditama. Terima kasih. Dari planet mana, Bang? Dari Namek. Namek, kan? Ya, Pikolo. Di Sorban nih orang Pikolo ya. Benar. Iya, jadi nama aku Rizko Aditama. Aku tuh sebenarnya muridnya beliau gitu ya, di ngaji. Cuma aku tuh dari dulu, memang dari sebelum belajar Islam pun sudah tertarik banget sama sains. Dari kecil tuh orang tua tuh sudah beli buku sains gitu ya. Dan seiring waktu terus belajar. Tapi disclaimer-nya, aku sendiri bukan saintis profesional. Oke. Jadi kalau ditanya apakah itu bintang tamunya saintis, bukan saintis. Tapi karena aku suka banget sama sains sampai sekarang, sampai nontonin dokumenter sains gitu ya. Dan aku juga hijrah belajar agama, maka aku punya perspektif yang bisa menggabungkan dua dunia ini loh, antara agama dan juga sains. Karena yang terjadi di luar sana itu orang-orang tuh mendebat sains dan agama. Contoh, kemarin tuh aku ngelihat ada satu postingan di Instagram. Instagramnya edukasinya umum banget, ngajarin tentang pelajaran-pelajaran sekolah dulu loh. Dia ngasih tahu bahwa ada yang namanya proses terjadi gerhana bulan. Begini prosesnya, cuma gambar-gambar gitu doang. Ternyata di kolom komennya itu dibully abis akun itu. Dibulinya oleh orang-orang Islam yang nggak percaya dengan bentuk bumi bulat itu, misalkan digambarkan kan bulat ya. Dan itu akhirnya, wah masih aja percaya sama teknologi dajjal, dasar masih mau aja dibodoh-bodohin sama orang-orang sekuler. Bumi bulat. Yes. Ya, Bola kan kali, bola kali, bola. Iya, ada yang menganut bumi datar. Ada yang menganut bumi itu datar. Oh, Pilpres kemarin juga kayak gitu sih. Iya, betul. Ibu bumi datar ini. Bumi datar. Wah, kagak team up deh kita. Maksudnya yang aku sedihnya itu gitu ya. Mereka selalu bawa dalil Al-Quran untuk membantah sains gitu Hamparan ya. luas itu ya. Ya, kalau bumi itu dihamparkan dan lain-lain gitu ya. Padahal aku yang mempelajari sains dan aku juga sudah ngaji gitu ya. Aku nggak ngelihat ada problem antara agama dan sains, khususnya agama Islam ya. Aku nggak ngelihat ada problem dalam perkara-perkara apapun, apalagi urusan bumi gitu loh. Dalam urusan-urusan apapun aku nggak ngelihat ada masalah. Aku ngelihat Islam ini adalah agama yang sangat relevan dengan sains modern. Oke. Ya. Mari kita buktikan. Ayo. Dan mari kita lihat. Boleh kita bahas bareng-bareng. Nah, ini kan langsung kita masuk ya ke asal-usul kehidupan ya. Ini sekali lagi aku pakai data ya. Aku pakai data dan sebenarnya aku juga nggak peduli sih sebenarnya mau dari mana, mau kehidupan dari mana sampai kiamat bagaimana. Sekali lagi aku ngomong ya. Yang aku peduli dengan hidupku sih sebenarnya. Yang dokter yakini apa? Tapi aku percaya, aku lihat sains ya. Sains itu kan bagaimanapun juga bumi ini terjadi jutaan tahun. 4,5 miliar tahun. Aku pernah datang ke museumnya itu. Lama banget. Ini bukan terjadi kayak 2000 tahun yang lalu, Iya. 3000 tahun yang lalu. Betul. Dan manusia itu nggak ada loh pada 4,5 Belum ada. 4,5 miliar tahun yang ada. lalu. tuh Bumi aja belum ada 4,5 miliar Enggak. tahun yang lalu ya. Bumi 4,5 miliar tahun yang lalu, alam semesta 13,8 miliar tahun yang lalu. 13,8 sama 4,5 miliar. Tanda-tanda adanya peradaban itu antara 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Duit 100 ribu dengan duit 4,5 miliar aja udah jauh banget ya. Ini tahun loh. Bayangkan, bagaimana kalau misalnya kehidupan itu terjadi apa adanya? Enggak Iya. sih. Oh, maksudnya seperti Kayaknya enggak. dikatakan di Seperti dalam kan- Al-Qur'an. Kan kalau kita di episode 1 kan kita kan bilang kan Tuhan itu ada, Tuhan itu yang menciptakan gitu kan. Tapi kan kita bicara sains ya, bicara penelitian ya. Ya. Bumi ini umurnya sudah lama, jutaan tahun, Miliaran. miliaran tahun. Manusia aja baru ada berapa tahun? Sekitar 100 Ratusan ribu tahun yang lalu peradaban Ratusan- Itu peradaban. Peradaban loh baru loh, peradaban loh, makhluk hidup loh baru ada loh, kayak gitu. Kayak gimana kalau misalnya itu terjadi apa adanya aja? Nggak mungkin lah. Kumpulan zat-zat kimia, karena sains kan berkata seperti itu. Betul. Oke, memang nggak mungkin kehidupan tuh terjadi begitu saja. Itu nggak mungkin. Pasti ada ceritanya. Nah, makanya kita bahas nanti bagaimana teologi atau ilmu agama itu bisa kemudian kita nanti bukan disinkronkan ya, tapi sebenarnya tidak ada menentang sama sekali soalan sains sebenarnya. Iya. Aku kasih gini.
Aku kasih disclaimer dulu ya. Dari awal kayaknya aku udah pernah bilang bahwasanya sains itu adalah sebuah ilmu yang menjawab tentang what and how. Sedangkan agama itu adalah sebuah ilmu yang menjawab tentang why. Nah, jadi dari sini aja sebenarnya udah beda nih antara agama sama sains. Dan di dalam Al-Quran, orang-orang Muslim yang ngerti dan belajar tentang Al-Quran itu tidak pernah menggolongkan Al-Quran sebagai kitab sains. Artinya Al-Quran itu tidak akan pernah dijadikan sebagai satu kitab untuk membahas tentang what and how. Adapun kalau seandainya ada proses-proses sains yang kebetulan memang ada di dalam Al-Quran, ya itu memang sudah seharusnya. Ya karena yang nurunin Al-Quran adalah Allah, Tuhan semesta alam kan itu sih. Itu disclaimer awalnya. Nah itu kita bisa mulai itu. Aku langsung masuk ke intinya Oke, ya. Kalau aku nggak salah nih Iya, ya. oke. Di Alkitab juga ada. Jadi ini bukan cuma ke Betul. Islam sih. Dan aku mempertanyakan ini juga di agama Katolik dan Kristen juga. Iya, betul. Kalau dari Tuhan kan Tuhan tuh menciptakan ada hari penciptaan, 7 hari Betul, 7 penciptaan. hari, betul. 7 hari penciptaan. Yang pertama menciptakan apa? Yang terakhir menciptakan manusia. Betul. Dan manusia itu diambil dari tanah. Dan kalau nggak salah, nama manusia pertama itu adalah namanya Adam. Betul. Mau namain dong sedikit, Dok? Apa? Mungkin ini sedikit pikiranku aja Oke. ya. Mungkin ketika Pak Dokter tadi ngomong 7 hari, kayaknya Tuhan tidak melabelkan itu 7 hari deh. 7 masa. Atau hari pertama, hari kedua, Hari pertama, betul. hari ketiga, ini waktunya Tuhan ini bukan hitungan kalender manusia kali ya. Dalam artian, hari pertama diciptakan apa? 24 jam gitu ya. Ya, hari pertama diciptakan terang ya. Iya. Iya, Terang, matahari kalau nggak salah ya. Ya, Terang ya. Terang diciptakan terang. Nah, hari keduanya ini, ya mungkin harinya Tuhan tuh ya 30.000 tahun, 100.000 tahun. Terjadilah berapa hari kedua. juta. Atau berapa juta tahun gitu. Ini kemungkinan aja ya. Ini gimana? Ya, di dalam Islam konsep itu juga kita kenal. Namanya relativitas waktu. Time dilation. Time dilation. Jadi satu waktu bagi seseorang itu bisa jadi beda bagi orang yang lain. Ya. Ya kalau yang kita alami sehari-hari lah, kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, kayak orang nonton misalnya download misalnya ya. Lalu kemudian dia bilang, nggak terasa ya, kayak baru berapa menit gitu, udah 50 menit. Tapi kalau kita tuh lagi melaksanakan yang kita nggak suka banget, itu rasanya lama banget. Oke. Itu time dilation. Itu Sama salah satunya. kalau kita pakai logika sederhana nih, nyambut time apa tadi Pak? Dilation. Time dilation tadi. Iya. Orang yang Misalnya- pergi ke angkasa misalnya ya, sama yang di bumi beda gitu. Bukan, aku mau lebih simpel lagi. Mau lebih simpel lagi. Kalau misalnya kita syuting download kan Iya. nggak 30 hari. Betul. Satu hari berapa episode? Benar. Kayak ini syuting hari keberapa? Hari ke-7. Iya. Kayak kita nge-gym 30 hari. Iya. Berarti bukan 30 hari nge-gym. Di hari ke-20 nge-gym itu 2 bulan misalnya. Karena Iya. seminggu 4 kali gitu. Ya itu mungkin itu dia simpelnya. Bisa jadi. Hari Nah. pertama Bisa jadi. diciptakan. Iya. Di hari kedua itu ada jarak dari hari pertama Iya. hari kedua tuh ya tadi Iya. 100.000 tahun. Jadi simplifikasi sih. 100.000 tahun. Jadi aku juga meyakini bahwasanya ketika kata-kata hari itu tidak harus hari dalam pandangan manusia, itu bisa jadi masa. Di dalam Islam juga kita mengenal banyak hal yang kayak gitu. Kalau misalnya kata Rasulullah, aku dan hari kiamat itu seperti ini. Lah berarti ini udah next dong gitu kan ya. Besok dong berarti, Besok. kalau gitu. Nah, cuma yang diambil adalah pengumpaman bahwa sangat dekat sekali, sehingga kalian harus benar-benar siap-siap dan seolah-olah besok sudah kiamat. Nah, itu adalah mindset yang sangat benar. Oke, kalau dari Bang Rizko gimana Bang? Penelitiannya Bang? Tapi sebelumnya menurutku perlu di ini juga ya. Ini sekali lagi tanpa menjelekkan ya. Karena gini, menjelekkan. aku pernah melihat perdebatan sains dengan agama, khususnya adalah agama Katolik atau Kristen gitu ya, Kristen Protestan atau Katolik dengan sains. Karena menurut agama Kristen mereka bilang, menurut mereka, entah kalau aku salah nanti coba dibenerin ya. Pemuka-pemuka agama mereka bilang bahwasanya bumi itu diciptakan berapa? 6.000 atau 7.000 tahun? 6.600 tahun. 6.600 tahun sebelumnya. Mengemukakan ide itu pertama tuh namanya Archbishop James Ussher. Jadi dia tuh petinggi agama di Eropa dulu. Kan fitrahnya manusia tuh memang manusia tuh nalurinya pengen tahu nih Iya. umur bumi dari zaman itu ditanyain. Nah dia ditanyain si James Ussher ini, kira-kira bumi ini udah seberapa tua sih? Nah dia nyarinya dari kitab-kitab agama lah, kitab Genesis. Ini sumbernya ada di PBS Ion itu. Dia nyari-nyari gitu ya. Maka dia secara spesifik ngasih tahu. Bumi itu diciptakan 22 Oktober 2100 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang tuh 6.600-an tahun. Gitu ya. Nah secara spesifik. Nah orang-orang mah zaman itu akhirnya meyakini aja. Karena Iya, dia belum tokoh tahu. agama gitu ya. Dan dia bawa dalil lah istilahnya. Kalau nggak ngikutin ini seolah-olah nggak beriman jadinya kan. Seiring waktu penemuan-penemuan 4,5 miliar. udah menemukan membantah. Pertama rombongan yang generasi awal saintis menemukan kayaknya ribuan lebih tua ribuan tahun deh, jutaan tahun bahkan sampai miliaran tahun. Akhirnya orang-orang agama menganggap saintis ini mencoba menyerang agama mereka. Paham nggak sih? Ini sejarahnya gini ya. Iya. Iya, secara itu kan yang terjadi di Dark Age-nya Eropa dulu. Renaissance. Di zamannya Renaissance, di mana misal gereja saat itu meyakini bumi itu datar dan bumi itu pusat alam semesta, gitu ya, geosentris. Nah,
kan kayak Galileo Galilei gitu ya, terus ilmuwan-ilmuwan Nicholas Copernicus itu kan dipersekusi karena penelitian mereka bertentangan dengan keyakinan gereja saat itu, gitu ya. Nah, banyak mati lagi. ada yang dihukum mati, ada yang dipersekusi, banyak gitu ya. Dan itu terjadi beratus-ratus tahun sampai ilmuwan-ilmuwan cendekiawan ini kan bangkit untuk rebels gitu ya. Oke lah, kalau begitu agama urus agama aja, urusan dunia urusan kami aja gitu loh. Termasuk sains ini, gitu ya. Jangan sampai lagi sains ini bawa-bawa agama. Karena sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang dahulu. Nah, filosofi sains modern pun masih terpengaruh dengan itu, dengan hal itu. Di mana sains modern itu meniadakan semua unsur-unsur spiritual. Dan tidak memasukkan itu sebagai variabel. Dan Karena tidak tadi ada memasukkan itu traumatis. variabel falsifikasi. Traumatis dengan agama. Karena kenapa? Karena kalau dibenturin pasti akan Mereka sudah bilang, kami sudah pernah mengalami ini kalau agama bawa-bawa ke sains. Habis. Itulah kenapa sains modern ini instrumennya udah begitu canggih dibandingkan masa lalu. Gitu ya, teleskop udah luar biasa canggih. Yang terakhir paling canggih itu namanya James Webb Space Telescope. Dibangunnya 20 billion USD 20 tahun. Baru dikirim setahun yang lalu, itu instrumen luar biasa yang zaman dulu belum ada. Tanda-tanda alam ini sudah dibaca oleh sains modern, tapi semakin banyak tanda-tanda ini dibaca, malah membuat mereka tuh semakin tidak meyakini adanya Tuhan loh. Padahal kalau di Al-Quran itu ya, di Quran Ali Imran 190 itu, Allah tuh bilang dia dalam Al-Quran ini, yang inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. La ayatul liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. La ayatul liulil albab. Iya, kalau seandainya kalian itu punya akal, kalian akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Di ayat selanjutnya dijelasin kan, yang allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim. Siapa mereka itu orang-orang berakal yang mereka berdiri, duduk, berbaring, itu ngurusin penciptaan langit, ngelihat penciptaan langit dan bumi maksudnya gitu ya. Mempelajari hal tersebut. Astronom ini lah, area bintang lah ya. Yang paling serius mempelajari itu siapa sekarang? Orang-orang yang bukan muslim. Astronot kan, maksudnya NASA dan lain-lain. Orang muslim malah nggak ngurusin gitu. Gitu ya. Nah, tapi faktanya mereka tidak menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan itu. Karena variabel spiritual itu mereka tiadakan. mereka singkirkan. Mereka singkirkan. Karena trauma. Jadi kenapa pentingnya kita mengetahui itu tadi, Dok? Maksudku gini, kita tahu bahwasanya hubungan agama dan sains itu nggak baik-baik saja. Iya. Dari dulu di Eropa. Nah, tapi ini hubungan yang tidak baik-baik saja nih, ini tidak pernah ditemukan di dalam Islam. Ini sama sekali tidak dikenal di dalam Islam. Oh ya? Jadi pemikiran bahwasanya agama itu bertentangan dengan sains itu pemikiran baru di dalam dunia Islam, bukan pemikiran dari awal. Karena itulah di dalam Al-Quran misalnya, bahkan ulama-ulama tidak pernah memberikan konfirmasi satupun bahwasanya Al-Quran itu bilang begini tentang sains seperti yang dilakukan oleh gereja pada saat itu. Bukan kita nyalain gereja ya, kita tahu bahwasanya itu adalah usaha terbaik gereja untuk menjawab pertanyaan orang tentang seperti apa sih asal-usul manusia. Nah, tapi kalau di dalam Islam itu dijelaskan asal-usul manusia itu begini. Tapi kita sama sekali nggak kasih komentar terhadap sains karena pertanyaannya berbeda. Kalau ini pertanyaannya why, kalau ini what and how. Dengan kata lain, kalau pertanyaan what and how, kita akan senantiasa merujuk pada sains, pada metode ilmiah seperti apa sebenarnya menurut kamu penciptaan misalnya alam semesta ini. Tapi itu tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Tidak akan bertentangan dengan Tidak Al-Quran. bertentangan sama sekali. nggak ada. Sama sekali nggak ada, kecuali satu. Ada satu doang miss dong, di mana sains modern meyakini bahwa manusia kita ini gitu ya, spesimen kita ini adalah hasil dari evolusi primata, itu doang. Dan itu pun cuma bagian itu doang. Tapi bukan berarti Itu kita yang pengen kutanyain. Iya. Itu yang pengen Bukan berarti, kutanyain. tapi kita nggak meyakini, tidak meyakini evolusi atau tidak membenarkan evolusi. Bukan, kayak gini. Aku bukan ahli agama sekali lagi ya, dan aku juga bukan ahli astronomi ya. Tapi kita ngambil sesuatu hal yang paling simpel saja. logis. Manusia yang pertama kali diciptakan manusia, bukan monyet yang pertama kali diciptakan. Betul. Beda ini, Ya. beda ini. Betul. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Adam diambil dari tanah. Betul. Di Benar Islam ya? juga gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat ke sejarahnya, ini Homo sapien, primata, Bener. Oke. monyet, Iya, sering ngomongnya. Pithecanthropus dan Nah, lain-lain. kok bisa? Dan kalau dicelidiki lagi nggak dari tanah. Bagaimana penjelasannya? Oke, karena ini waktunya terbatas banget, kita ngelihat perspektifnya gini aja. Kisah tentang manusia pertama itu namanya Adam, diambil dari tanah, berbagai tanah lalu dibentuk dan dijadikan makhluk sebagai manusia, itu kan kisah-kisah yang diambil dari kitab-kitab suci, baik dari Nasrani ataupun dari Islam gitu ya. Nah, kitab suci ini kan memang bukan ranahnya sains tadi.
gitu ya. Dan orang sains nggak menjadikan kitab suci ini sebagai referensi gitu ya. Mereka nggak punya informasi tentang ini loh. Maka mereka tidak akan pernah menyebut manusia itu dari Adam. Mereka harus cari sumber lain. Mereka sebenarnya tahu, cuman nggak pernah mau masukin kali ya, Yes. karena udah trauma itu. Benar. Dan Oke. memang sains modern nggak akan pernah menjadikan menolak memang. Nggak bisa kita jurnal ilmiah tuh misal Oh, jadi sumbernya bikin dari mana? teori sendiri aja lah ya, gitu. Nah, maka teori evolusi sekali lagi yang seperti Ustadz tadi sempat mention dikit. Kalau aku pribadi setelah mempelajari teori evolusi secara utuh ya, kalau kita pelajari teori evolusi itu jangan misquote dulu tapi ya, nggak ada masalah teori evolusi. Bener nggak sih? Dalam urusan-urusan lain selain manusia. Iya, maksudnya evolusi yang lain selain manusia itu ya binatang itu bener gak sih itu? Masalahnya ilmuwan tuh punya data gitu ya, punya teori-teori yang sulit sekali dibantah. Data mereka tuh jelas ada, bahkan bisa disaksikan gitu loh. Dari mikroevolusi sampai makroevolusi itu mereka punya datanya. Nah kita itu nggak bisa ngebantah data itu dengan dalil. Paham nggak sih? Karena data itu tuh fakta, tidak ya. bisa dibantah dengan dalil. Alamnya beda. Gitu. Ketika kita berbicara data, misal ada saintis nih di hadapanku sedang memberikan data ini evolusi dan segala macam, aku kalau mau ngebantah dia harus dengan data juga. Gini Bu. Kita ngomong kan dari kemarin episode kemarin kita kan selalu diskusi kebenaran itu ada satu nih. Bahkan ketika duduklah Ustaz Felix Shaw dan Pendeta Gideon kemarin ya kebenaran cuma ada satu kan kayak gitu ya kan. Salah satu dari mereka benar, dua-duanya salah, tapi yang jelas nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin, kayak gitu kan. nggak mungkin. Nah kalau kita ngelihat asal-usul kehidupan ya, satu ngomong dari Al-Quran ya, kita ngomongin Al-Quran, kita anggap suci, kita imani. Yeah. Ingat ya, itu kata-katanya imani, bukan pakai penelitian nih. Kita imani adalah Adam dari tanah. Sedangkan kita mau uji nih. Berarti kan salah Bener satu. nggak sih Adam dari tanah? Nah, gitu, pasti kan? salah satu ada yang benar dong. Ya, Pasti ada yang salah dong. Nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin dua-duanya benar. Betul. Nggak mungkin itu. Yang satu dari penelitian, kita pakai jurnal, ya benar-benar sains kita ngomong. iya. Kalau sains juga lu nggak bisa buka mata, ya udah tinggal di desa aja, tinggal dusun aja rasa ngomong ke belakang aja lu kayak gitu ya. Oh fakta kok dikasih lihat kayak gitu ya kan. Ini kan ada evolusi dan kita itu dari monyet gitu, Homo sapien kalau aku nggak salah namanya Iya, ya. betul. Gitu. Iya. Nah, kayak gimana tuh ceritanya bareng kan nggak dari tanah. Kan ini kan sesuatu hal yang berbeda. Berarti salah satu diantaranya salah. Nah kata Bang Rizko tadi, ya kita nggak bisa bantah karena satunya pakai dalil, satunya pakai data. Berarti kan salah satu ada yang benar ada yang salah nih. Oke, aku jelasin lagi ya. Pertama, kalau misalnya contoh ya, aku punya satu mata uang, satu logam lah mata uang. Kan ada depan ada belakang tuh. Iya. Orang bilang selalu begini, oh kebenaran tuh bisa jadi sama-sama benar. Kalau seandainya lu ngelihat dari sini ini adalah angka, lu lihat dari sini adalah wajah misalnya perspektif. Itu benar. Kalau seandainya barangnya satu, kebenarannya bisa jadi sama-sama benar. Tapi kalau barangnya beda, nggak mungkin sama-sama benar yang sudah kita bahas. Nah, tinggal kita masukin nih pembahasan tentang Adam dan kemudian evolusi. Ini barangnya sama sehingga dua-duanya bisa benar. Atau barangnya dua. barangnya beda. Dua. Nah, coba kita lihat. Barangnya dua. Barangnya dua. Beda sehingga dia tidak bisa sama-sama benar. Kita lihat ya. Sebelum nanti Rizko melanjutkan tentang masalah evolusi tadi, aku mau bahas juga. Menurut sains, ada nggak awal daripada semua ini? Ada. Menurut sains ada. Ada. Makanya mereka Renik malah pertamanya. sebelum Benar ya? sebelum Renik. Renik malah. Iya, Iya sebelum dari Renik. mikroba-mikroba Iya. gitu. Ya, Mikroba. sebelum Renik ada lagi, Dok. Mereka sebut dengan sebelum Renik itu adalah namanya organisme prokariota. Ya, prokaryot. Jadi prokariota jadi eukariota. Sebelum prokariota mereka bahas lagi teori yang paling dekat adalah teori subpurba, primordial sub. Kenapa terjadi primordial sub sebelumnya lagi? Itu karena ada segala macam CHONSP gabung Betul. jadi satu, kemudian Gas yang bergabung, zat kimia yang bergabung. Betul, karena air dan segala macam, karena petir dan seterusnya. Lalu kemudian jadilah protein sederhana. Kan ditanya. Nah, sebelum itu lagi kemudian mereka bahas tentang Big Bang. Nah, pertanyaannya sebelum Big Bang ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, nggak mungkin. Karena sains itu adalah kerjanya selalu akan nyari what and how. Oke. Makanya aku bilang gini, kalau sains itu kemudian mempertanyakan tentang Big Bang, sampai di titik Big Bang, mereka harus cari sebenarnya. Mungkin ada tapi aku nggak tercopy atau bagaimana. Nah, itu dia. Jangankan dokter, seluruh ilmuwan sepakat mereka bingung. Itu statementnya Stephen Hawking waktu dia masih hidup tuh dia bilang, kalau ditanya apa sebelum Big Bang, instrumen kita belum bisa menyentuh ke sana. Maksudnya alat kita belum bisa untuk mendeteksi secanggih itu. Iya. Dan dia bilang sebelum ada Big Bang,
itu impossible ada kata sebelum. Betul. Karena everything itu start Come with Big from Bang. Big Bang. Oke. Jadi bayangin Big Bang itu jangan ledakan ya, karena kurang tepat. Itu Big Bang itu sebenarnya sebutan itu gara-gara ilmuwan membuat jurnal itu disebarin di radio saat itu. Host radionya yang nyebut Big Bang pertama kali, saintis nggak? Karena itu bukan ledakan. Jadi itu tuh bener-bener ruangan pun, ruang 3 dimensi kita ini pun baru Nggak muncul ada. saat itu. Jadi Ruang, waktu baru muncul. saat itu. Kalau ngelihat ilustrasi Big Bang di video-video kadang ada gelap terus duar meledak gitu ya. Nggak gitu. Kameramen itu harusnya nggak di sana, tapi di dalam ledakan itu. Tau nggak Ngerti, sih? ngerti. Makanya ilmuwan menyebutnya itu inflation, bukan explosion, tapi inflate meledak gitu ya. Ya. Waktu pun mulai dari sana. Maka kalau sebelum ada waktu, sebelum pun nggak ada sebelum. Nothing to. Oke, ini kan salah satu teori. Jadi Betul. kalau kita ngomong Iya. sains itu, ini kan satu kepingan besar, satu Iya, gambar yang betul. besar. Dan lucunya sains itu sebenarnya belum membuka semua gambar sebenarnya. Hanya kepingan-kepingan tertentu Iya, saja. Tapi dari sini kan kita balik ke topik nih. Dari kepingan-kepingan ini kan Betul. kita adu kan, Iya, bagaimanapun. Dan tadi satu penciptaan manusia dimulai dari Adam. Manusia bernama bukan monyet bernama Iya, Adam. betul. Manusia bernama Adam. Betul. Ya. Nah, Bahkan itu. ada gambarnya lagi kan dia Betul. gitu punya kan. Betul. Dari tanah lagi. Sedangkan kalau kita ngelihat dari asal Sains usul nggak kehidupan gitu. tidak seperti itu. Oke, nah itu. Bahkan jauh dari sebelum manusia, Enik. Iya. Betul. Kenapa sedangkan makhluk hidup pertama yang diciptakan ini adalah manusia. Nah, jadi gini. Nah, itu yang aku maksud tuh. Aku mau masuk ke sana. Nah, di titik ini aku mau ngasih tahu dulu bahwasanya sains sebenarnya tidak bisa menjawab semua hal. Artinya sains pada satu titik dia harus berhenti. Ya kan ya? Makanya mereka namanya singularity. Seperti aku pernah nyontoin, aku udah pernah nyontoin belum sih tentang 1 kali 0 sama dengan berapa? Belum. Belum, atau 1 bagi 0. Nggak usah 1 bagi 0 berapa kira-kira? Tidak terhingga. Tidak terhingga. Oke, kita buktiin ya. Dengan teori matematik ya. 1 bagi 0 sama dengan tidak terhingga. Oke. Artinya, 1 sama dengan tidak terhingga kali 0. Satu sama dengan Bukan ya, ante, oke. tadi. Nggak Iya. mungkin. Karena tidak terhingga kali 0 pasti 0. Iya. Harusnya 1. Oke. Berarti sains tidak bisa menjawab bahkan 1 bagi 0 berapa. Oke. Artinya kalau misalnya 1 bagi 0 aja nggak bisa dijelasin, mereka sebut dengan singularity. Mereka kemudian ngeliat black hole, mereka sebut juga singularity. Mereka sebut Big Bang, mereka sebut juga titik singularity. Bahwasanya tidak ada penjelasan selain itu. Atau kita cuma sampai penjelasan sampai di titik ini. Nah, yang menarik berarti harus ada penjelasan yang lain selain penjelasan sains. What and how tidak cukup kalau kita tidak memahami why. Nah, kita sekarang masuk ke dalam penciptaan Adam. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara tentang manusia, kita harus benar-benar mengkarakteristikan manusia pertama itu apa. Karena renik itu bukan manusia. Dan Al-Quran tidak pernah bilang bahwasanya kehidupan pertama adalah manusia. Enggak. Kehidupan pertama ada sebelum manusia. Bahkan jin itu adalah sebelum manusia dalam Islam. Bahkan renik-renik itu juga dipertimbangkan juga pasti ada. Makanya Allah ketika mengatakan menciptakan langit dan bumi, Allah katakan Allah hidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Termasuk renik adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak kita tidak mengatakan bahwa itu salah gitu maksudnya. Nah, tapi pertanyaan adalah karakteristik manusia yang seperti apa? Bicara tentang karakteristik manusia, kita bicara tentang peradaban. Peradaban dimulai dari 3.300 sebenarnya. Kalau berdasarkan satu catatan. Walaupun di Turki barusan ditemukan penelitian baru. 30.000 ya. Berapa? Gobekli 11.000. 30 ribuan. 30 ribuan ya. Gobekli Tepe itu 30-an ribu sebelum Masehi. Itu ada kehidupan. Ada peradaban. Ada peradaban. Jadi mau coba Sambil deh. lihat dong 7 penciptaan hidup bumi. Coba ya, Ya, jadi ya baru mau ke situ. Sambil compare. Di Al-Qur'an urutin deh coba. Pak Ustadz. Hari pertama apa hari pertama? Kalau di dalam Al-Quran tidak dispesifikan bahwasanya hari pertama apa. Beda dua ya apa. antara Nah, Katolik cuma dengan Islam ya? 7 hari aja. Sama 7 ya? hari penciptaan berarti. Iya, 6 hari betul. lah. Sama Seperti ya? ayam itu. Iya. Ada urutannya nggak? Ada itu. Urutannya kita nggak Hari menspesifikan. penciptaan pertama. Iya. Ini Alkitab nih. Alkitab. Itu sama nggak dengan Islam? Di dalam Islam tidak dispesifikan Nggak seperti dispesifik. itu. Gimana di dalam Islam? Di dalam Islam, contoh misalnya dikatakan bahwa Allah menciptakan kemudian dalam 7 masa, gitu kan ya. 7 Ya. masa. Tujuhnya sama. Tujuhnya sama penciptaannya. Makanya kemudian ketika Allah menciptakan itu semua dalam 7 masa, Allah kemudian menjadikan semuanya ada dalam 7 masa itu. Nah, itu kita bisa katakan penjelasan sebelum Big Bang, kan gitu Iya. kan ya. Itu bisa kita katakan seperti itu. Atau penjelasan simplifikasi lah yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, makanya kita tidak bisa katakan bahwa sains itu bertentangan dengan agama. Karena kalau seandainya bertentangan dengan agama, harusnya agama ngebuff dong, atau misalnya bukan ngebuff. Ngedebunking dong sains gitu maksudnya. Tapi sebenarnya nggak dilakukan Berarti dalam poinnya agama. kalau dalam Islam sebelum hari ke-7 manusia diciptakan, bener nggak kayak Iya, gitu? Berarti ada 7 hari penciptaan dan itu
let's say bisa kita katakan Semua ada selain tumbuhan, manusia. Ada ada dinosaurus, binatang, air, ada. Nah di 7 hari itu Betul. masuklah teori sains itu sebenarnya. Betul, Berarti make sense Pak Dokter. make sense. Kayak gimana make sense ya? Jadi gini. Boleh nggak? Kita masih lanjut dulu. Jadi gini, kalau misalnya di dalam Islam kan ada 7 hari penciptaan ya, atau 7 masa, di mana di masa ketujuhnya itu atau hari ketujuh itu manusia diciptakan. Berarti ada 7 hari ini Allah tuh menciptakan tumbuhan, binatang, Air dan lautan dan lain-lain. tumbuhan. Nah Oke, itulah hal-hal dalam sains itu yang dia nggak mau pakai Iya, teori agama. Tadi ada mikro apa tadi? Mikro yang mana? Eukariot itu, prokariot. Yang Bukan. evolusi tadi mikro apa? Oh, Oh, itu mikroevolusi, terjadinya makroevolusi. setelah kehidupan. Setelah Oke. ada kehidupan, Yang tadi- baru terjadi evolusi kan? Bukan, maksudnya itu nggak masuk di dalam yang 7 hari penciptaan itu, Pak Ustadz. Malah. Bukan, jadi gini, kalau aku mencoba untuk mensimplifikasi begini, di dalam agama itu menjawab pertanyaan why, sedangkan di dalam sains itu menjawab pertanyaan what and how. Nah, maka agama tidak sama sekali menganggap ada masalah dengan sains. Karena kenapa? Ini adalah sebuah mata uang yang sama. Dua koin. Dua-duanya Oh. sama-sama bisa benar. Contoh misalnya ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah karena Allah sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Jadilah sebuah kehidupan. Nah, di antara kehidupan ini sekali sudah terjadi, Allah nyiptain manusia di situ. Nah, maka kan kita tinggal karakteristik tuh. Apakah Pithecanthropus erectus itu termasuk manusia? Apakah Homo sapiens yang sekarang tuh sama kayak Pithecanthropus erectus dan segala macam? Iya. Ternyata penelitian sains juga udah membuktikan bahwa secara ukuran otak juga mereka berbeda. Iya. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah sama antara monyet dengan manusia kan gitu kan ya, walaupun kemudian DNA-nya berapa persen sama gorila Simpanse. orang utan sama simpanse sama manusia mendekati berapa 50% kalau nggak salah ya. Nah artinya, itu apakah itu dikatakan manusia atau bukan? Makanya aku bicara tadi peradaban. Peradaban yang disebut dengan manusia adalah ketika mereka mampu tuh berkata-kata, mereka mampu tuh berbahasa, mendokumentasikan bahasa, lalu kemudian menyampaikan bahasa. Itu baru dikatakan manusia. Nah kalau itu Adam bisa masuk di situ, bisa masuk. Kalau aku nggak salah ini ya, kalau aku Ya. nggak salah ya, ilmu aku cetek ya, mohon maaf ya. Nggak tapi apa-apa. Kalau aku nggak salah tuh Homo sapiens itu adalah salah satu dari varian. Jadi kalau Betul, misalnya kita iya. ngomong, nonton nggak sih The Benar. Kingdom of the Apes? Ya. Kayak gitu punya. Betul, ha. Karena dia juga monyet ya. Bedanya dengan yang lain itu adalah beda spesies. Iya, betul. Ya, satu varian beda spesies kalau Betul. aku nggak salah. Satu kingdom beda spesies kayak gitu. Jadi kalau aku nggak salah dulu tuh ada banyak spesies lah Betul. kita ngomongnya. Salah satunya adalah Homo sapiens. Betul. Benar. Ya, tapi yang lain itu banyak yang mirip. Tapi susah Pak Dokter. Contohnya kayak gini, ikan lah. Ikan. Ada ikan yang ikan A, ikan B, ikan C, ikan D. Tapi ada ikan yang lebih cerdas daripada yang lain. Apakah ikan ini manusia? Kan. Enggak. Iya. Terus ikan ini berevolusi. Jadi ikan duyung Jadi Homo misalnya. sapiens. Aquaman. Jadi ikan duyung, terus tiba-tiba jadi Aquaman, hidup di antara manusia. Ya. Oke. Ya, tiba-tiba jadi kayak manusia seperti sekarang. Kita andaikan ya. Karena manusia kan dulu katanya dari monyet kan. Iya. Kita andaikan manusia itu dari ikan kayak gitu ya. Berarti dulunya itu ke ikan, lebih cerdas, mereka berevolusi. Yang lain nggak bisa evolusi, belum evolusi. Dia evolusi, jadi putri duyung dari Aquaman hidup dengan manusia. Jadilah Terus tiba-tiba film kalau Aquaman. misalnya kita adu nih ya, kalau kita adu nih ya, ada kitab satu namanya New Lab. Iya. Yang kitab ini berkata bahwa penciptaan manusia itu adalah pertama kali dari manusia. Langsung manusia dari tanah. Padahal kan dari ikan. Iya. Itu dong yang gue tanyain. Oke. Iya. Oke. Itu dong yang gue tanyain. Boleh dijawab. Udah Tapi, nyimak seru nah, banget. aku oversimplifikasi biar kita punya page yang sama, Iya. perspektif yang sama gini. Kita bahas dari sains dulu. Dari awal banget. Sains bilang, dari hasil penelitian mereka bilang alam semesta ini mulai dari Big Bang. 13,8 miliar tahun yang lalu. 8 miliar tahun selama dari Big Bang itu, universe itu develop, bintang-bintang muncul, hidup dan muncul segala macam, sampai nanti ada gumpalan-gumpalan gas gitu ya, yang memadat jadi tata surya kita. Matahari, bumi, Merkurius sampai ke Neptune gitu ya, itu jadi tata surya kita. Bumi 4,5 miliar tahun akhirnya terbentuk gitu ya, belum ada atmosfer, terjadi heavy bombardment, di mana masuk semua unsur-unsur berat, besi, emas dan lain-lain, termasuk asteroid yang membawa air itu kan ada dari asteroid gitu ya, dari komet. Nah, seiring waktu bumi mulai muncul atmosfer setelah tabrakan dengan salah satu planet lain namanya Theia yang nanti jadi bulan, kata saintis nih gitu. Nah, seiring waktu nanti bumi sudah punya atmosfer dari air-air tadi, atmosfer itu otomatis ngelindungin dari bahaya-bahaya kosmik gitu ya, meteor-meteor lain, maka sudah cukup stabil dan sudah cukup dingin, muncullah kata mereka makhluk kehidupan di sana. Persis abis 4,5 miliar tahun bumi jadi, mendingin kehidupan itu sudah langsung ada. Cikal bakalnya sudah langsung ada. Nah, dari teori sains, cikal bakal kehidupan ini akhirnya muncullah yang darinya sel satu bisa mereka menggabungkan diri jadi
makhluk Prokaryot, eukariot, ya, jadi multiple cell, terus nanti multiple cell ini jadi makhluk-makhluk terus gitu ya. Sampai nanti di zaman Cambrian explosion itu terjadi explosion, makhluk hidup itu muncul secara Tiba-tiba. bukan tiba-tiba kayak ya, secara tiba-tiba sih, tapi langsung variannya banyak. Ikan-ikanan muncul, kepiting-kepiting, kerang-kerangan segala macam. Terus nanti mereka, dan itu by the way dari masa makhluk sel 1 sampai muncul Cambrian explosion itu butuh miliaran tahun. Cambrian explosion itu baru sekitar 600 sampai 800 tahun yang lalu loh. Jadi dari 4 Nggak tahun masuk itu. di logika nih, susah banget memasukinnya. Ya bentar ya, bagi mereka begitu ya. Bagi bagi saintis sains. nih, bagi saintis gitu Iya. kan. Nah nanti semua hewan-hewan yang ada di laut ini akan berevolusi sesuai dengan tuntutan hidup lah. Cara kerja evolusi ini kan kompleks gitu Semua ya. dari ikan, Dok. Rata-rata semua dari ikan gitu ya. Nanti akan ada satu ikan yang namanya Tiktaalik itu yang mencoba naik peruntungan ke darat pelan-pelan gitu, bergenerasi-generasi berjuta-juta Jadi tahun. amfibi. Inilah nanti jadi amfibi dan pecah jadi reptil dan jadi mamalia. Reptil nanti menguasai dunia menjadi dinosaurus. Dinosaurus punah, kosonglah rantai makanan dikuasai oleh mamalia. Mamalia yang nanti naik menguasai bumi ini gitu ya, mencam-macam jadi monyet segala macam, nanti monyet jadi manusia. Kata mereka itu, data mereka seperti itu. Di gitu ya. titik itu yang kita nggak sepakat. Nah, di titik itu yang dia bilang manusia dari reptil, kita nggak sepakat. Iya. Semuanya ada masalah nggak dalam agama Islam? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Anda mau percaya dinosaurus, ternyata nggak dosa. Itu yang bilang Syekh Yasir Qadhi, seorang ulama tapi juga seorang saintis di Amerika. Nggak berdosa. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya mereka dari tadi cerita saintis itu ada data loh, bukan ngarang. Tapi nggak, Ketika- yang aku nggak bisa terima nih Bang, yang dimana pas dia bilang dari nggak ada tiba-tiba ada, itu nggak bisa. Nah, itu nggak ada di kepala tuh. Gimana tiba-tiba ada? Mereka harus tanggung jawab. Nah. Jelasin. Tahu nggak? Jangan nyari kejauhan makanya. Itu bahas masalah abiogenesis. Iya. Dari benda mati tiba-tiba jadi hidup. Iya. Itu mereka mencoba berbagai macam teori. Yang paling terkenal itu ilmuwan namanya Stanley Miller. Mencoba yang antum bilang Ya, tadi primordial. generasi spontanea. Iya, primordial soup itu. Jadi dia bilang dulu ketika waktu bumi masih purba banget. Air lautnya itu zat-zat kimianya itu masih sangat unik gitu ya. Nah, di bawah bumi itu kan ada kawah-kawah di bawah laut. Yang dimana kawah-kawah panas ini mengeluarkan zat-zat kimia gitu ya. Ketemu sama air laut saat itu. Zat kimia ini bercampur. Jadi kental. Dari zat-zat kimia menjadi makhluk biologis. Jadi dari chemistry to biology. Benda ini hidup tiba-tiba. Mereka bilang gitu. Ayo coba. Maka dicoba oleh Stanley Miller, dipraktekkan di laboratorium dia, gimana caranya air laut ini yang tidak ada bakterinya, bisa ada bakterinya. Intinya seperti itulah kira-kira simplifikasinya. Dia lakukan bercoba-coba kali gitu, ratusan kali gitu ya. Percobaannya tidak pernah menghasilkan makhluk hidup. Paling mendekati air lautnya itu menghasilkan asam amino, yang memang makhluk hidup butuh asam amino. Dari asam Nah, amino. asam amino. Nah, makanya saintis itu sampai sekarang tidak menjadikan Stanley Miller itu teori utama dan mereka nggak puas Ya. dengan teorinya namanya hydrothermal fan. Jadi di bawah itu hydro air, thermal di bawah itu ada thermal gas alam gitu. Tidak puas, maka ilmuwan di luar di Amerika itu punya teori kedua, cikal bakal kehidupan di bumi. Nama teorinya itu panspermia. Biogenesis. Iya, panspermia. Tapi di Indonesia nggak kurang terkenal nih teori ini. Padahal di luar negeri teori panspermia ini lebih ngetop daripada teorinya hydrothermal fan. Pan itu luar, sperm itu cikal bakal kehidupan. Mereka bilang bisa jadi ketika bumi itu heavy bombardment baru mau masuk air Dapat laut segala macam. benih-benih di situ. Ada satu meteor yang membawa cikal bakal benih kehidupan. Sperma. Ya, Iya, sperma itu sperm. nggak harus sperma Iya, sih. maksud cikal bakal Iya, kehidupan sih. benih lah, benih. Meteor, Iya. jadi film-film. Iya, benih, Sperma. benih. Sperma tuh benih artinya. Nah, ilmuwan bilang seperti itu. Nyampor ke bumi, campur kimianya. Campur lautnya jadi cikal bakal kehidupan. Ya itu. Nggak bisa. Tapi Nggak bisa. itu Nggak tidak bisa. Nggak masuk. Nggak dua masuk. hal, Bagus. Dua hal ini nggak masuk semua. Di aku Iya. pun nggak masuk. Karena nanti harus mikir lagi itu kometnya datang dari mana kehidupannya. Itu terlalu. Nah, Bukan, dari tadi gini Pak Dokter. bahasanya itu bukan kometnya itu bawa kehidupan. Cikal Komet bakal. itu Bawa zat. membawa zat yang Iya. bergabung Coba deh. dengan zat di Tapi tetap bumi. tidak bisa, Dok. Karena gini, percobaan Stanley Miller itu adalah percobaan cuma dapat asam amino. Pertanyaannya adalah di dalam dunia sains, pertanyaan yang sangat utama adalah bagaimana asam amino yang nggak bisa bergerak ini tiba-tiba jadi organisme prokariota. Dan nggak bisa di-repeat. Itu Gini, nggak gini bisa deh, gini deh. diduplikasi. Kita dan pakai replikasi. beranda goblok deh, gitu ya. Beranda goblok ini semua dibilang benar Iya. nih. Masih ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab ketika ada nyawa. Contoh ya. Iya. Dari tadi kita ngomongin awal-awal. Coba kita ngomongin akhir dikit yuk.
gue belum pernah ngelihat manusia meninggal Pak Ustadz. Ya. Tapi gue pernah ngelihat anjing Mayat. gue meninggal. Betul. Anjing gue meninggal. Ya. Dan itu hampir gue verifikasi ke teman-teman gue yang ngelihat orang Iya. meninggal sama. Betul. Ketika meninggal itu ada kayak tarik Ya. napas terakhir. Kejat gitu ya. Tarik napas terakhir sampai dan itu nanti panjang. Hilang. Itu akhir. Berarti Ya. kan kalau seandainya makhluk hidup itu adalah ada otak dan bongkahan daging, ada satu elemen Yang selain itu. Selain itu, Ya, itu itu namanya nyawa itu. Itu diteliti juga, Lex. Itu Oke, detail Itu ilmuwan, diteliti bro. juga. Nah, ilmuwan. tadi kan aku mau bilang, seandainya semua teori saintis ini benar, benerlah kita evolusi lah, apalah benda mati. Yang dia bilang tadi tiba-tiba nggak ada, menjadi ada. Tapi ada satu elemen yang nggak bisa dia taruh, nyawa. Yang itu masih misterius sampai sekarang nih. Benar. Mau mereka cloning berhasil nih, ada cloning anjing lah, babi lah, bisa. Cuma begitu jadi, cara ngasih nyawa ini gimana nih? Iya. Nah ini yang nggak bisa dijawab sama sains. Benar. Apakah itu namanya zat? Nah. Apakah itu namanya? Karena Iya. kalau kita lihat sejarah manusia dari zaman dulu, setiap fenomena alam yang mereka belum bisa jawab, dibilangnya sihir, Betul. Ya. dibilangnya keajaiban, Magic. dibilangnya magic. Ketika mereka ketemu jawabannya, Iya. barulah mereka bilang sains. Betul. Nah, apakah nanti seandainya Tuhan lah atau nyawa itu zat segala Iya. macam, ini masih misterius nih Pak Dokter. Iya. Makanya kalau dari tadi kita ngomongin awal, gak ketemu-temu. Ya. Iya. Karena gini Lex, itu pertanyaan gua ketika SMP kelas 1. Gitu. Aku nanya sama orang waktu itu, apa bedanya orang hidup sama orang mati? Jantungnya sama. Kan aku pernah ditanya tuh, apa beda orang hidup sama orang mati? Aku bilang, ada jantungnya masih berdetak, atau otaknya masih bekerja. Itu mayat juga punya. Semua yang dimiliki orang hidup sama orang mati itu sama. Nah, coba kita tanya Pak Dokter nih. Ah. Pak Dokter, kalau ada orang yang bilang dia ini bisa hidup hanya karena alat bantuan medis, tahu kan istilah-istilah Iya, gitu iya, tuh? iya. Jadi memang pompanya di sedemikian rupa jantungnya supaya masih tetap berdetak segala macam. Itu dalam kedokteran itu gimana sih Pak Dokter? Hukumnya Definisinya gimana? mati Apakah atau itu hidup? badan yang masih hidup tapi sebenarnya nyawanya udah nggak ada? Iya. Atau gimana sih? Nyawanya masih ada. Mati batang otak, mati kematian organ, tapi sebenarnya kita paksakan untuk masih Hidup. supply. Masih supply oksigen dan masih supply Berarti sesuatu. ketika alat itu dimatikan, dia langsung meninggal kan? Berapa puluh persen, 90% sampai 95% iya. Berarti di atas udah 95%. Nah ini berarti bisa ngejawab nggak sih sebenarnya kalau alat bantu itu sebenarnya cuma buat menahan satu zat yang dibilang nyawa itu Satu gitu. barang yang tadi ini kita pertanyakan. Iya. belum ketemu nih ini Iya. zat ini apa Bukan. nih? Iya. Bukan. Yang alat bantu itu ya apa yang disuplai yang dibutuhkan tubuh untuk hidup. Salah satunya adalah oksigen. Lu harus ganti pertanyaannya Lex. Ganti mayat. Kalau ada mayat nih misalnya, kita bisa nggak sih dok? Kita ada mayat nih sudah Mayat hilang. segar, mayat Ya, segar mayat ya? segar, udah hilang ruhnya, udah hilang Ruhnya, nyawanya ya. lah bagi kita ya. Terus bisa nggak sih jantungnya kita hidupin lagi? Gak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Aku nggak tahu. Tapi aku coba menjelaskan apa pertanyaan lu ya Iya, dengan gue. Gue bilang sains ini nggak super. Banyak hal yang masih belum bisa Betul. terjawab dengan sains. Kalau lu tanya dengan gue, sebelum Big Bang ada apa? Masih Bingung. banyak hal yang masih belum bisa terjawab pakai sains. Iya. Karena sains itu pakai data, bukan pakai dalil, Betul. bukan pakai kepercayaan, bukan Betul. pakai iman. Iya, benar. Nggak maksud tuh gini. Iya ngerti. Dia harus fakta kan? Harus langsung fakta. ya. Dan Iya, itu iya. penelitiannya bertahun-tahun. Iya. Kalau lu cuma ngomong pakai iman, lu baca Iya. sesuatu pakai iman, gampang. Iya, nggak usah belajar, nggak usah sekolah. Shortcut aja. Nggak maksud tuh gini. Ketika ada nyawa, ada mayat nih, mayat fresh ya, yang kemudian jantungnya sudah berhenti. Kita kan masih atau paru-parunya bisa berhenti, kita bisa nggak sih dok dalam tanda kutip ya cuma membuat dia mompa, bukan buat dia hidup ya, cuma buat dia terpompa, Buat berfungsi. buat berfungsi gitu, bisa nggak sih dok? Bisa. Kan? Nah, Bisa. itu maksud gua tadi. Jadi Artinya, jantungnya masih bisa berfungsi walaupun Bisa. udah jadi mayat. Kalau kita paksain dia dipompa, Iya, gitu ini punya. ceritanya orang meninggal nih. Iya, Mayat. Bisa, lu bisa pakai tangan. Iya. Hidup lagi tuh ini. Itu nggak ada Nggak CPR hidup lagi namanya. Lex. Iya maksudnya jantungnya berdetak lagi. Padahal Iya, nggak di lagi. TV. Tir, lurus Iya. terus dokternya Iya. RJP. Itu udah meninggal sebenarnya. Sudah meninggal. Iya. Lalu di RJP pijat jantung terus hidup lagi. Terus ada dokternya pakai kejut jantung, bab, hidup lagi. Jantungnya hidup lagi. Ya itu artinya ketika kita melakukan pompa, terus kita berusaha kasih supply Jantungnya oksigen, berdetak lagi. bisa hidup lagi. Ya, Betul. tapi kalau misalnya keadaan organnya sudah mati, karena Nggak kan bisa. jantung dengan paru-paru itu supply ke semuanya. Betul. Kalau otaknya sudah mati, organ yang lain sudah mati, apa yang mau disuplai? Mm-mm. Jadi kalau misalnya orang mati nih, gue pompa darah yang masih Percuma. ada, tapi yang lain sudah mati, Ya. percuma. Itu maksudnya Lex tadi yang lu nanya. Artinya di sini kan ada ruh. Nah, balik lagi pada manusia Adam tadi ya. Kita balik lagi ke Adam. Nah, dengan penjelasan risiko tadi dok sebenarnya kita bisa menganggap kalau gampangnya ya, kalau dalam teori agama
Adam itu kan kira-kira taruhlah misalnya seperti keyakinan gereja misalnya 6.600 itu adalah Adam. Sama orang-orang muslim juga kalau misalnya mau di timeline ini lebih mudah nih kita bicara. Di timeline Adam tuh mungkin sekitar tahun ya ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 4.000, ada yang bilang 7.000, ada yang bilang selain itu. Tapi ya sekitar-kitar itulah. Tentu jauh dengan kemudian penciptaan bukan penciptaan bumi, adanya bumi yang 4,5 miliar tahun atau bahkan Big Bang yang 13,8 miliar tahun. Nah, artinya kalau kita bicara timeline ini, Dok, sebelum ini itu tidak dianggap manusia. Tapi pertanyaan apakah kehidupan sudah ada? Ada. Tapi tidak dianggap manusia. Nah, pertanyaannya balik lagi, Adam ini kan dari tanah. Iya. Nah, dari tanah berarti memang harus ada awal daripada segala sesuatu. Seperti tadi kita katakan, sebagaimana kita bingungnya dengan organisme prokariota itu kenapa bisa muncul, orang-orang juga pasti bingung dengan Adam ini. Kok tiba-tiba ada bentuk manusia yang dari tanah, yang khusus, sedangkan penciptaan yang lain seperti kehidupan jasa terenik dan segala macam sudah ada. Ya memang ini pembedaan antara agama dan sains. Di titik itu kita pakai why. Artinya nggak bertentangan, tapi ini cuma menjelaskan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan sains. Oke, tapi paling nggak kita menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang berbeda yang bisa disatuin ya. Betul. Jadi nggak sama lah, nggak sama. Datanya nggak sama dua-duanya. Oke. Gue balik nih supaya kita maju nih pembahasan dan debat di sini-sini aja nih. Boleh nambahin dikit lagi nggak? Silakan. Supaya nggak nanggung banget ya. Ini sekedar perspektif aja. Kisah penciptaan Adam, kalau aku ngambil perspektif Islam aja sebagai Muslim gitu ya, aku menganggap kisah penciptaan Adam itu miracle. Keajaiban, dimana bahkan dalam Islam tuh Allah ambil sendiri, bentuk sendiri dengan tangannya gitu ya. Itu miracle, keajaiban. Miracle ini gimana pun bentuknya tidak akan pernah bisa dijelaskan secara saintifik. Ranahnya beda. Itu Ranahnya ada bahas beda. kemarin sih. Sebagaimana Musa membelah laut, air tuh nggak bakal bisa terbelah. Belum. Iya. Gitu ya. Bukan sains belum. Karena kalau bisa dijelasin sains, itu bukan mukjizat. Karena aku bilang cara kerja air tuh nggak seperti itu. Kalau tiba-tiba terbelah, berarti memang ada elemen lain gitu yang membuat air ini, hukum alam ini menjadi tidak berlaku gitu loh. Gitu ya. Nah, masalahnya orang-orang beragama memaksakan perkara miracle ini ke perkara sains. Yang udah Harus disains-sains kan harus gitu. disains-sainskan. Yang udah cetowelo-welo tuh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak kayak gitu, Bro. Karena kalau menurut gue kayak gini, kalau kita ngomong yang tadi kita ngomong itu miracle, oke. Sains ini kan berusaha membuktikan apa itu miracle bagi mereka. Menjelaskan. Dan nggak semuanya itu bisa dibuka oleh mereka. Ya, banyak yang masih ketutup. Benar. Tapi ini kan dia membuka suatu sejarah yang bisa dirunut panjang ke belakang. Sejarah ini kelihatan. Memang dia tidak membuktikan Adam itu dari tanah, Adam itu miracle. Mereka tidak membuktikan itu. Tapi ini ada satu runtutan yang dari jalan ceritanya jelas berbeda dengan miracle tersebut. Jadi kalau ibaratnya kalau dari cerita tadi, bumi sini, jasad renik sini, primata di sini, Manusia. evolusi, manusia ada di sini. Tiba-tiba kalau dari kepercayaan di sini terbuat dari tanah. Betul. Ini kan beda banget jalan ceritanya nih. Nggak beda dong Nah, sebenarnya. makanya Timeline tadi belum sama. selesai, Dok, gini Dok. Jadi ketika saintis bilang Big Bang, bumi terbentuk, terus makhluk hidup muncul, abiogenesis, terus berkembang evolusi sampai Pithecanthropus, itu aku masih percaya. Ya. Terus manusia dari mana? Kalau aku sebagai Muslim meyakini Nabi Adam itu diturunkan Allah langsung dari surga ke bumi, gitu ya, untuk menjadi khalifah fil ard, untuk beribadah kepada Allah, tidak melewati semua fase-fase evolusi ini. Iya, itu. Tapi timelinenya sama, Dok. Timeline-nya sama. Jadi sains itu harus mengambil satu variabel di mana ada satu makhluk yang tidak melewati semua evolusi ini. Kalau seandainya Pithecanthropus itu memang adalah evolusi dari primata, dari ikan, dari makhluk abiogenesis. Dan itu misalnya benar. Dan itu benar, Islam tidak membenarkan Nggak ada dan tidak masalah. menyalahkan itu. Nah, soal juga benar-benar. Karena kepercayaan ada yang turun dari bumi diciptakan oleh Tuhan tersebut. Iya. Benar. Nah, Oke, masalahnya benar. kan tadi, Iya. sains itu tidak akan ngambil, lah mana ada turun dari langit. Kita secara falsifikasi ngelihat tangan manusia gini, kakinya begini. Secara morfologi yang paling mirip ya mirip primata, maka ditarik urutlah evolusinya manusia ini dari primata. Penasaran sih. Jadi perspektifnya saintis itu seperti itu. Saya harus mati dulu nih biar Menghilangkan semua urusan spiritual tadi kan. Iya, Nah, juga. kita orang yang spiritual meyakini Nabi Adam itu turun tidak melalui semua fase-fase evolusi ini. Lu tahu nggak? Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang, aku ngomong sorry ya, banyak orang yang penemu itu kata-kata itu ateis. Kenapa? Karena mereka menemukan hal-hal yang kayak gini punya yang mind blowing yang berbeda banget dengan cerita orang. Makanya banyak
penemu-penemu yang super genius kayak gitu, rata-rata itu ateis. Jadi ya gimana? Antum mau duluan? Boleh aku koreksi nanti kalau ada Ya. gambar boleh aku insert ya. Ya. Malah hasil studiku yang paling terakhir, rata-rata ilmuwan paling besar di dunia Religius. itu percaya Tuhan. Iya. Tidak Enggak. ateis, agnostik yes, mungkin mereka nggak percaya agama, tidak mau ngambil salah satu agama gitu. Tapi Yes, mereka itu. percaya agama. Maksudnya mereka percaya Tuhan. Bahkan ilmuwan yang paling dianggap dajjal, si Charles Darwin, itu aku belajar biografinya, orang yang paling religius. Dia sekolah sampai strata kuliah aja, kuliah ini belajar agama. Teologi. Dan bapaknya pengen dia jadi kayak pendeta gitu loh. Cuma dia meneruskan panggilan hatinya untuk berpetualang, melihat alam dunia waktu itu, melihat binatang dan lain-lain, meneliti tentang hewan-hewan gitu loh. Sangat religius. Dan kalau kita lihat nih Dok, secara timeline ya sebenarnya ya. Secara timeline ilmuwan-ilmuwan yang so-called ateis atau ilmuwan-ilmuwan so-called agnostik yang kayak tadi itu baru 200 tahun terakhir, Yes. Dok. Tapi kalau kita tarik dari tahun 1800 sampai dengan tahun 900 atau tahun 800 itu semua ilmuwan itu religius. Bahkan Einstein, Stephen Hawking yang modern Jadi aja itu baru-baru percaya Tuhan. aja. Karena Percaya kenapa? Tuhan. Karena pada saat ini agama tidak bisa menjawab keperluan apa agama untuk dunia. Oke. Makanya zaman dulu aku juga sama. Aku merasa aku inferior di depan saintis. Kenapa? Aku pikir mereka nyelesain masalah orang, tapi agama kayak nggak bisa nyelesain masalah orang. Nah di titik itu agama jadi beban, bukan jadi kemudian sebuah aset. Nah tapi dalam hal ini ya kita coba untuk sebelum kita maju ke berikutnya ya. Sebenarnya ini adalah timeline, nggak ada masalah kita dengan sampai kemudian manusia, tapi sebelum manusia Dalam Islam ya, berarti kan? dalam Islam Ya. ataupun dalam agama-agama lain aku yakin bahwasanya sebelum Adam ini diturunkan berarti ini bukan manusia, tapi yang dikatakan human itu adalah Adam dan seterusnya. Oke. Mereka punya consciousness, mereka bisa membangun peradaban. Mereka punya bahasa. Yes, mereka punya bahasa. Jadi beda, walaupun manusia purba itu perhaps ada makhluk yang memang mirip manusia kayak manusia purba, tapi mereka bukan manusia. Mereka nggak punya consciousness itu loh. Oke. Kita hargai sama-sama. kesadaran itu Tapi ya. sampai di sini kesimpulannya adalah ada perbedaan antara ilmiah, sains dan juga agama ya. Nah, benar. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan kedua nih. Karena kita masih di evolusi manusia purba dan itu, penciptaan bumi nih. iya, Dan ini masih oke. panjang banget nih. Ini berat banget. Gue takut nih kalian ngantuk dan tidur nanti ya. Enggak, ini seru, ini seru. Ada satu Ini gue jadi nyimak loh ini, nyimak banget. bagaimana kalau manusia ini adalah sebenarnya bagian dari rangkaian peristiwa di dalam kehidupan semesta. Kadang-kadang kita ngerasa kita ini superior, kita ini hebat, Satu-satunya. kita ini tuh yang percaya dengan Tuhan. Bahkan kita mengklaim menemukan Tuhan lagi kan. Konsep multiverse ya. Sedangkan kayak Pique aja kan dari makhluk alien udah datang, hebat ya manusia tahu siapa penciptanya. Gua aja kagak tahu siapa penciptanya kayak gitu ya kan. Kita menemukan bagaimana kalau misalnya manusia suatu hari nanti jutaan tahun setelah ini atau ribuan setelah tahun ini punah dan muncul makhluk hidup yang lain yang bernama mungkin bukan manusia, mungkin raksasa, mungkin monster yang punya akal pikiran jauh lebih baik daripada kita atau Warcraft mungkin. Berarti ada yang salah dong dengan agama. Maksudnya? Karena kan kita berbicara kan manusia, Ya. ya kan kita ngomong di Al-Quran kita ngomongin manusia. Betul. Tapi ternyata kita ini adalah bagian Salah satu doang berarti. salah satu doang, kayak ikan. Kayak misalnya kayak dinosaurus kita ini hanya salah satu bagian doang kayak gitu punya. 2 Ternyata jempol buat dokter ke depan Rizal. itu ada Warcraft. Iya. Ada elf, Iya. ada gitu ada or, Iya, ternyata dan ternyata itu tuh bukan manusia hitungannya Iya, kayak gitu. betul. Kita tuh bagian Betul. aja. Aku 2 jempol buat dokter Richard. Dan aku pengen nyampein bahwasanya begitulah pandangan Islam, Dok. Itu pandangan Islam, Dok. Serius. Jadi pandangan Islam itu menyatakan bahwasanya sebelum manusia itu ada makhluk. Namanya jin. Jadi jin itu ada sebelum manusia. Dan jin itu disuruh ngurus bumi. Nah, dan ketika jin itu ngurus bumi, bosnya namanya iblis itu yang kita ceritain kemarin. Dan bahkan ada beberapa kemudian ulama yang menyatakan bahwasanya sebelum itu juga ada. Makanya ketika di dalam suratul Fatihah, kata-kata yang sangat terkenal adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin adalah Tuhan daripada seluruh universe. Jadi diartikan bisa tuh Tuhan daripada multiverse bisa tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya Rabbil Alam saja itu alamnya satu, Alamin artinya alamnya banyak. Jadi kita juga tidak menolak misalnya ada kehidupan yang lain atau mungkin ada di tempat yang mungkin dimensi yang berbeda kehidupan selain kita. Nah, jadi sebelum manusia memang ada makhluk. Jadi Al-Quran tidak pernah mengajarkan bahwa kamu adalah top of the world. Itu nggak pernah. Justru ketika orang belajar agama, dia akan yakin bahwa dia cuma salah satu daripada ciptaan Allah yang lain.
Sehingga dia harus koeksis. Bahkan harus koeksis dengan binatang, harus koeksis dengan tumbuhan. Nah, maka Islam itu adalah agama yang kemudian diturunkan untuk Nabi Muhammad itu diturunkan untuk kebaikan seluruh alam itu. Oke. Berarti jadi kan gitu. kalau kita ngelihat seperti ini kan berarti, mohon maaf ya, ini yang bertanya ya, bukan ini ya. Berarti Al-Quran itu kan berlaku hanya untuk manusia. Ya kan, kalau depan kan kalau elf apa-apa kan bacanya nggak Bisa jadi yang lain, sudah betul. ceritanya kan. Betul. Berarti ini adalah, Al-Quran ini adalah untuk zamannya manusia, dan Untuk- kiamat itu adalah zamannya manusia sudah selesai. Berarti zaman yang baru sudah ada nanti, itu berbeda lagi. Itu kita nggak tahu. Ya, Ya, itu urusan dan Tuhan lah, urusan kalau Tuhan. nanti itu. Al-Quran itu melindungi fase manusia dan Tuhan Timeline-nya itu manusia timeline-nya aja. manusia. Timeline manusia aja. Aku nggak percaya kalau Tuhan itu ada timeline-nya manusia saja. Berarti ini adalah bagian. Iya, jadi gini, Apa kalau Tuhan masalahnya itu dok? Tuhan. Apa masalahnya dok? iya nggak ada masalah juga. Kalau Masalahnya di mana dok? manusia masalah lah. Udah Berarti dong. ini sutradara cuma di episode ini doang. Iya apa-apa. Sutradara di episode ini kita yang main. Nanti episode lain ada balok dia mau bikin lagi. Nggak ada yang beda. urusan Tuhannya kita. ganti. Itu bukan Udah Tuhannya juga. ganti. Dia Tuhannya mungkin sama atau Iya. ganti. Nggak urusan juga sih gue Iya. sih dok. Jadi yang kita Tapi urusin bener nggak simpel begitu? Jadi di dalam agama kita memang disuruh untuk mengurusi timeline kita dan hidup kita. Artinya contoh gini, seperti kita bicara ya, bahwa kiamat itu kan ada dua, ada kiamat daripada kehidupan, ada kiamat bagi kita sendiri. iya. Nah artinya kalau misalnya kita nggak mau mikirin kiamat yang lebih besar, seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu kayak terlalu jauh bagi kita, dan kayaknya kita sudah mati sebelum itu semua. Ya udah nggak apa-apa, kita fokus kepada kiamat kita sendiri. Nah cuman kita beriman pada hari kiamat kalau bagi orang Muslim itu adalah perkara yang berbeda, mengimani. Nah contoh kayak dokter bilang tadi, kalau andaikan misalnya contoh bahwasanya Al-Quran itu diturunkan cuma untuk manusia, betul? Atau bisa dikatakan wahyu diturunkan untuk manusia, karena teman-teman Nasrani juga punya wahyu kan gitu kan ya. Teman-teman Yahudi juga punya wahyu yang mereka klaim, walaupun kita yakin itu semua satu dalam pandangan Islam. Nah, jadi wahyu ini untuk manusia. Allah atau Tuhan yang kita kenal adalah Tuhannya manusia. Nah, pertanyaannya kalau Karena kita setelah manusia, kan iya, gitu. setelah ini karena kita manusia, kalau setelah ada yang lain ya biarin mereka urusannya. Urusan kita cuma membuktikan bahwa saya tidak mungkin semua ini ada tanpa adanya Tuhan. Seperti yang kita bahas tadi bahwa Ini dia nih. asal mula daripada kemanusiaan atau alam semesta itu ternyata harus ada variabel selain daripada manusia. Yang tadi kita bahas, karena terlalu banyak singularity yang nggak bisa dijelaskan oleh sains. Nah yang nggak bisa dijelaskan inilah. Betul, bisa Namanya dijelaskan. mungkin ya Tuhan Betul. gitu. Namanya Nah, itu. miracle. Karena Nah. dia bisa. Gue tadi kesel banget Pak Dokter. Begitu di sains gue nyimak ya. Di sains ini anjing banget nih. Begitu dia nggak bisa jelasin. Iya. Singularity. Iya. Dia bisa jelasin. Memang. Tiba-tiba ada. Memang. Enak banget tanggung Iya. jawab dong. Iya, nah tanggung jawabnya itu dijawab oleh orang agama. Namanya Tuhan, namanya agama. Nah makanya sebenarnya ini koeksis antara saintis dengan Tuhan. Makanya zaman dulu orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan itu pasti saintis. Atau orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan cenderung jadi seorang saintis. Karena dia akan curious dengan Tuhan tuh maunya apa dari dia. Nyari, mentok. Iya. Tek. Tuhan nih katanya. Iya, betul. Jangan. Iya. Nyari jalan lagi. Gimana caranya Tuhan yang disebut? Gitu kan. Itu terjadi kan? Terjadi. Tahu nggak? Alien sekarang kan kayak udah jadi pop culture. Ilmuwan sampai zaman sekarang tuh belum bisa membuktikan ada yang namanya alien. Nggak ada Iya. bukti sekecil apapun. Demi menolak Tuhan, dia sampai Tapi nyari mereka alien. alien Tuhan. itu Bener, harus kepentok ada. kan? Kepentok Kayak kan? panspermia itu ya. Kenapa ada meteor yang mengirim ya. unsur kehidupan segala macam dari alien, bahkan mereka bilang. Mereka itu hanya alien, bilang. bah. Iya, ada ide seperti itu. Nah, gue tanya dulu sekarang. Karena Alien itu ada nggak? kalau aku pribadi, aku bilang nggak tahu. Karena secara saintis aja datanya belum ada. Kalau aku bilang apa ini, tau nggak? gitu ya. Kalau aku bilang manusia tuh alien. Nah, sebelum Yes, manusia itu alien. sebelum Alien. sana, Pak Dokter kita belajar konsep dulu deh. Konsep soal bukti itu bisa diciptakan. Ya. Nah itu Ini benar. dulu nih. Satu-satu nih. Satu-satu Ah. konseptual bukti itu bisa diciptakan, maka atas dasar konsep bukti bisa diciptakan, apapun bisa dibikin ada. Mermaid bisa gue bikin ada. Karena tinggal gabungin ilmu fisika, ilmu kimia gitu kan. Bukti bisa diciptakan. Kertas aja yang kertas baru bisa dibikin jadi kayak kertas tua. Iya. Ya. Berarti bisa ada pemalsuan bukti kan? Ya. Bisa. Kalau gue bisa bikin kitab yang gue ngarang itu, gue bilang ini dari 6.000 tahun lalu. Ada zat-zat kimia yang bikin kertas ini kelihatan kayak 6.000 Iya. tahun lalu. Aging. Iya. Nah, dari konseptual bukti bisa diciptakan, maka pakai dasar ini mau bikin apa? Alien bisa dibikin ada. Ya tapi kita nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Kalau kita ngomong seperti itu semuanya hoax, semuanya kita nggak percaya. Bukan hoax. semuanya hoax. Konsep bukti bisa diciptakan dulu. Enggak gini. Gue paham maksud lo, Tapi kan kita juga kan orang-orang pintar juga kan nggak bodoh. Bener. Saintis juga nggak gampang dibodoh-bodohin. Bener. Mereka memang nggak bodoh. Ya, kalau mereka misalnya pintar. lo cuma ngomong di desa, ya, cuma ngomong di desa, lihat nih gue nih, dan wah,
yang kayak gitu punya. Lu ngomong kayak gitu di Amerika, diketawain lu di Amerika. Padahal masalahnya yang bodoh itu bukan saintisnya, tapi mayoritas manusia di bumi ini bodoh pasti. Makanya dia akal-akalin pakai sains. Enggak, tapi Soalnya masuk akal. tapi sains itu begitu naik, pastikan saintis yang lain atau akan mendebat kayak teori relativitas energi, jadi kan semua sains itu kan semuanya akan memberikan suara loh, bro. Iya, setuju. Nggak sembarangan. Lu nyanyi nih, lu nyanyi nih. Iya. Orang semuanya ngomong bagus. Di Rotten Tomatoes jelek kayak gitu punya. Atau film lu jelek kayak gitu punya. Karena kan yang nonton kan kritikus kan, yang ngerti kan. Meskipun memang bisa dibuat fake, tapi kan tetap ada badan terpercayanya. Jadi kita nggak boleh juga ngomong, wah ini bukti semuanya bisa di fake-fakein. Nggak bisa dong kita ngomong kayak gitu punya. Kalau kayak gitu kita nggak akan percaya, kita nggak akan maju-maju orang kita. Karena kita percaya dengan sains. Setuju. Nah sampai saat ini ada nggak bukti dari alien? Pernah ada gitu? Sampai saat ini belum ada sama sekali bukti kehidupan di planet Itu lain. ada. Kalau bukti-bukti alien yang dikeluarkan oleh Bentar, Amerika. UFO itu bukan bukti alien nanti ya. Kita kan belajar Islam nih ya. Iya. Berarti di dalam Islam alien ada atau nggak ada masalah nggak? Nah, nggak ada masalah. Nah tuh itu udah kelar Pak Dokter. Jadi gini, Dok. Kalau kita bilang gini, kalau kita bilang alien ya, Dok ya. Alien itu kan adalah sesuatu yang asing. Iya. Ya kan ya. Alienasi kan artinya mengasingkan tuh. Artinya apakah manusia ini punya native? Sorry, manusia. Apakah bumi ini punya native? Ada. Nggak ada. Ya mungkin jasa ternik Iya. native-nya. Tapi jin itu datang dari dunia yang berbeda ke bumi. Kita itu alien dalam pandangan Islam. Karena kita tuh bukan makhluk di sini. Makhluk surga. Awalnya dari jin dulu, Jin yang sebelum- menempati bumi ini menempati dalam bumi. Al-Quran, dalam Betul. Islam gitu kan. Kita ini didatangkan, Dari surga kita ini turun. alien, Kita ini alien. Di dalam Islam kan? Benar. Kita ini alien. Dua orang tuh ngomong benar. Iya. Tapi kan dalam Masalah. Al-Quran kan kita berbicara manusia kan. Iya. Kita berbicara manusia kan. Datang nih, misalnya aja ya. Berapa puluh tahun yang lagi datang nih, ada alien benar-benar, ada UFO benar-benar. Dan bagi mereka itu, mereka sudah ketemu Tuhan yang berbeda. Bahkan mereka ketemu namanya kitab suci mereka berbeda. Ya. Jadi Tuhan yang mana? Nah, nanti itu kita jawab ketika kita ketemu mereka, Dok. Nah, benar. Kalau sekarang asumsi. Kalau sekarang asumsi. Nah, itu maksudku. Jadi kalau sekarang tuh kita pikirin sekarang aja kayak kata Yong Lex tadi. Kita pikirin urusan kita aja. Karena kalau nanti pas dia sudah datang baru kita Atau pikirin. sebenarnya itu hanya hayalan kita saja. Nah, kita bedain nih sekarang antara hayalan, antara cerita hoax atau hayalan. Jadi gini, mungkin nggak Al-Quran itu adalah cerita hoax? Sangat mungkin sekali. Mungkin nggak kemudian agama itu adalah semuanya hoax? Sangat mungkin sekali. Makanya Atau mungkin nggak juga alien-alien yang di luar angkasa itu Betul. adalah hayalan Ini juga. menarik nih. bisa Ini jadi. menarik nih. Semua bisa jadi kan? Alkitab, Al-Quran, Iya. ada kemungkinan hoax. Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Maka aku membuka kemungkinan itu semua, maka aku jadi ateis kan? Ya kan ya. Tapi Setelah aku nggak percaya. Aku agak nggak percaya itu sih. gimana? Nggak Karena percaya menurut- bahwa Al-Quran hoax? Nggak percaya aku. Oh, kenapa Kalau itu aku bagian itu aku nggak percaya. Oh, gimana? Karena Bagus ini. Al-Quran, Alkitab itu hoax, aku nggak percaya. Karena Gimana, kayak gini gimana? ya, kita sama-sama tahu ya, kita kan public figure sama-sama. Iya. Segala sesuatu itu mudah lupa, Iya. mudah lewat, mudah berlalu, lah kayak gitu. Tapi kayak gimana ceritanya, sesuatu barang ribuan tahun nggak berubah. Keren, Iya. keren. Baru kenapa pas aku bilang Al-Quran mungkin hoax dia jadi waras? Kok bisa? Luar biasa. Itu kan logika. Keren banget nih. Keren banget. Kemungkinan bukan berarti hoax. Iya, kemungkinan tuh ada. Ya, kemungkinan ada. Maksud Iya. tapi maksudku itu ini sesuatu hal yang luar biasa sih Iya, menurut iya, aku. iya, iya. Kalau Betul. ribuan tahun tuh masih ada dan Nah, masih iya. kental. Kalimatnya akan Bagus. menjadi salah Bagus. ketika Ustadz Alex dan gue tadi ngomong Al-Quran itu hoax. Nah, itu salah. Itu salah. Ketika Bisa dia ngomong jadi. kemungkinan. Mungkin ya pasti mungkin. Iya. Tapi Berarti kan mungkin enggak mungkin iya. Iya, mungkin. Iya, Iya, Dr. Richard mungkin. bilang ternyata kemungkinan itu bisa diperkecil bahkan sampai tidak ada Tidak dengan mungkin. bukti-bukti. Karena nah, itu. dari beribu-ribu tahun tetap sama. Iya. Gitu kan. Cuma itu. yang sini kita garis bawain karena ini sudah 1 jam, yang harus Iya. kita bawain. Udah 1 jam. Serius. Apa kita belum bahas apa-apa Iya, nih? yang kita harus bawain adalah opening, di bos. sini agama dan sains itu tidak bisa digabungkan. Bukan tidak bisa digabungkan. Bukan tidak bisa gabungkan, maksudnya itu datanya Sebuah nggak entitas yang sama. berbeda. Menjawab pertanyaan yang berbeda. Masih belum sama atau mungkin belum sama ya? Bukan belum Siapa tahu sama. 100 tahun lagi nanti bisa sama. Enggak, bagiku gini, sains dan Al-Quran itu tidak menjawab pertanyaan yang sama. Menjadikan agama itu harus sesuai dengan sains, ini perkara menurutku tidak pas. Ya itu kayak genre pas. yang berbeda. Genre yang berbeda. Jadi Jadi bisa nggak sih genre action digabungin sama drama? Bisa-bisa aja. Contoh Cuma lagi dua kayak genre gini ini. Contoh lagi kayak gini ya. Iya. Pembuatan manusia. Pembuatan manusia. Sekarang bisa loh manusia membuat manusia. Nggak bisa.
rekayasa genetika. Nggak bisa. Udah ada belum? Nggak bisa. Rekayasa genetika kan Nggak bisa. ada. Tadi Taruhan sama gua. Ada domba yang sudah terbukti. Dolly namanya. Namanya Dolly. Tapi Nggak itu bisa. cuma hidup segala beberapa waktu sebentar, habis Iya. itu gagal, fail dan Iya. nggak pernah dicoba lagi. Gini. Iya. Kalau misalnya Ada kita namanya ngomong Dolly. rekayasa genetika, sebenarnya ngambil dari sperma orang, ngambil dari ovum orang, digabungin jadi satu di tempat orang lain. Oke. Itu jadi hidup loh. Itu bukan Itu rekayasa. bukan genetika. rekayasa. Itu kan bayi tabung. Iya. Itu Ya, baik. itu bukan rekayasa genetika. Bukan, itu gimana? namanya pembuahan in vitro. Iya. Iya, pembuahan Pembuahan sama. Kan Pembuahan artinya in tidak vitro. terjadi. Dia tidak meng-create. Jadi kita bahas tentang creating. Benar-benar kira dari awal. Creating life. Belum Itu bisa nggak memang. mungkin. Bukan. Pakai sperma orang, ditaruh di sel Iya, telur itu orang. in vitro Iya. namanya. Pakai mesin gitu, Iya. terus blak jadi. Dia nggak melewati proses buang dalam aja, gitu kan? Bener nggak? Itu doang. Dan ini bukan buang dalam, ini namanya ditaruh di dalam sel telur. Iya, buang tapi di mesin itu ya. Bukan buang, Disuntik, naruh, dipaksa. naruh, Injeksi, injeksi. ya. Enggak, Iya. yang mau gua kasih tau tadi dokter udah sampai pada titik yang benar-benar itu adalah merupakan menurutku ya, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Titiknya apa? Yang tadi aku mau jelasin adalah kalau dokter bilang tadi artinya sesuatu yang hoax sama tidak bedanya apa? Bukti atau argumen yang tidak terbantahkan. Ketika ada argumen yang tidak terbantahkan, maka hoax itu bisa kemudian dikurangin kemungkinan salahnya, bahkan sampai tidak terjadi kemungkinan apapun. Nah, itu yang kemudian kita bahas tentang Tuhan. Nah, di titik itu ketika Al-Quran sudah kita buktiin bahwasanya dia pasti tidak hoax atau dia pasti benar, maka semua yang diberitakan di dalam Al-Quran itu jadi make sense. Termasuk penciptaan manusia dan yaumil kiamat. Dan termasuk Gitu. pembuktiannya di akhir nanti kan? Iya, itu. Karena harus jawabnya nanti, mau gimana jawab sekarang? Spoiler dong. Ini Iya. gue aja kagak ngerti sih sebenarnya. Enggak, Karena tapi dokter luar biasa udah sampai kesimpulan itu luar biasa loh. Karena gini, terus terang ya, aku dengar banyak sekali orang-orang masuk Islam alasannya, dan ini alasan baru. Ini alasan baru aku dengar. Aku nggak tahu kalau ada orang lain ya. Bahwasanya kita selama ini menjelaskan, aku menjelaskan gini. Kalau paling pol aku menjelaskan ya, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan 23 tahun. Kita aja 5 menit yang awal kita ngomong apa, Rizko jelasin apa, kita nggak ingat sama sekali. Udah lupa. Tapi Al-Quran itu diturunkan 23 tahun tanpa edit, dan itu nggak bertentangan dari omongan yang awal sampai omongan yang akhir. Itu kan luar biasa. Tapi dokter bilang tadi secara sederhana, pikiran sederhana, 3.000 tahun lah, bukan 3.000 tahun, 2.000 tahun lah ya. Atau 1.400 tahun, ini kitab sudah ada nih, dan nggak bergeser sedikit pun. Itu juga bagian daripada sesuatu yang minimal harus kita apresiasi. Ya. Benar. Artinya dibandingkan dengan sains yang baru sekitar, ya yang sains yang ngeyel Tuhan nggak ada ya, 200-an tahun, ini udah usia 1.400 tahun loh. aku sangat percaya itu. Makanya aku bilang ini agama itu sesuatu hal yang luar biasa. Ribuan tahun masih bisa eksis. Iya. Cara kerja sains modern ini kan adalah teori itu adalah puncak dari pemahaman gitu ya. Jadi konsensus saintis. Jadi mereka menemukan fakta apa, mereka uji, mereka munculkan hipotesanya bisa diuji di berbagai tempat, direpetisi gitu ya. Dan itu nanti disepakati sebagai teori. Teori itu puncak. Jadi kalau ada yang bilang teori evolusi belum menjadi hukum, itu beda cerita. Gravitasi itu hukum sekaligus teori. Hukum itu menjelaskan fenomena, benda jatuh dari atas ke bawah karena ada hukum gravitasi. Cara kerja gravitasi dijelaskan dengan teori gravitasi, gitu ya. Nah, sebenarnya agama itu, untuk meyakini agama itu bisa pakai cara kerja sudut pandang paradigma sains ini loh. Jadi, kalaupun kita nggak bisa meyakini Al-Quran gitu ya, karena mungkin bisa jadi hoax atau bisa jadi apa gitu ya. Tapi banyak banget bukti-bukti yang menunjukkan Al-Quran ini nih bukan buatan manusia loh, dengan paradigma sains tadi. Contoh, Al-Quran turun 1.400 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran juga tidak, ini loh, ada satu ayat yang itu tuh mention tentang Big Bang juga. Dimana Allah itu menciptakan alam semesta ini dulunya satu padu. Lalu kami ciptakan semuanya dari air, gitu ya. Bahkan di ayat itu tuh spesifik. Tidakkah orang kafir tahu bahwa dulu bumi dan langit itu satu kesatuan dan kami ciptakan segala sesuatu dari air? Gitu ya, makhluk hidup dari air. Mengapa mereka tidak juga beriman? Ayatnya aku lupa Ustadz di surah berapa, ayat berapa. Bahkan ayat itu tahu, gitu ya, turun 1.400 tahun yang lalu, yang menemukan Big Bang itu bukan orang muslim, tapi orang kafir, orang NASA. Ini kalau bukan miracle apalagi. Nah, problem kita Atau enggak ternyata orang NASA-nya itu referensi dari Al-Quran. maybe yes. Cuma kamu diakuin aja. Iya. Makanya Jangan ayat, bereferensi dari Al-Quran, bikin teori gitu kan. tapi mereka Bisa ada bukti coy. tapi kalau kita ngikutin Nah, soalnya kalau dasarnya Al-Quran umurnya lebih tua daripada teori tersebut, itu jadi kemungkinan Pak Dokter. benar, bisa Itu kemungkinan logikanya bisa. kan gitu. Tapi kalau aku ngambil yang paling rasional, ilmuwan itu meneliti
dan mereka membaca tanda-tanda Nah, kebesaran ini baru Tuhan. nih yang paling cakep. Paham nggak sih? Dia Yang aku bahas meneliti. tadi. Ini nih kita masih ada di perdebatan sama kayak mungkin pada waktu Ini Galileo dulu. obrolan anak cowok jam 3 subuh. Iya, Jam 2 subuh. Di zaman Yang gelap dimajukan. Eropa. Iya, dimajukan jamnya nih. Ngabuburit jadinya. Dulu kalau misalnya kita ngomong, ini ada di fase zaman Galileo dulu. Kalau aku nggak salah ya, bahwa bumi itu datar, bumi itu bulat. Iya. Nah, kita kan berdebat dulu, kayak sekarang nggak kita berdebat kan, kayak gitu punya kan, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, manusia itu dari Homo sapien dan lain sebagainya kayak gitu punya. Tapi ternyata kita lihat dari luar, bulat tuh bener, kagak datar loh. Kok mau ngomong apa? Belum lihat sih gue, Pak Dokter. Gue belum lihat. Gue harus lihat dulu. Iya. Lu masa Bayar gue dong naik ini. Lu masa percaya datar? Gue masih percaya. Ya, nanti itu apa kita yang bahas di gua teori pengen lihat. konspirasi. Teori konspirasi. Nanti gue jelasin ke Lex. Gue bukan masalah datarnya. Iya. Kan itu udah pernah sepakatin itu bentuknya nggak masalah. Iya. Cuman kalau pengen, gue kan berpegang teguh sama prinsip gue. Kalau ada orang ngomongin si A, dia nih pembunuh. Iya, ya dulu aja. Sampai gue tanya si A-nya. Betul. Oke. Kalau gue tuh gitu. Ya, Kalau sampai verifikasi. gue udah dibayarin naik ke apa luar Angkasa. angkasa, oh ya udah bulat. Kalau gue sih simbol itu. Dan gak ada masalah. Nggak ada masalah, itu kehidupan Betul. langsung. Nah itu benar. Itu berlangsung Dan, gitu. Jadi gini sebenarnya Dok, kalau kita balik lagi, sebenarnya kita bukan berdebat agama dan sains sama seperti Galileo memperdebatkan pada saat itu. Pun pada saat itu Galileo juga nggak mau berdebat. Karena kenapa? Galileo Galilei itu ketika dia sudah kalah di mahkamah agama itu, dia itu nempelin kupingnya di nempelin kupingnya di bumi. Terus dia bilang, nih dengar nih, dia ngomong ke aku bahwa dia tuh bulat. Dia bilang gitu. Artinya dia juga bukan orang yang mau berdebat karena dia tahu ranahnya berbeda. Jadi ranah agama ini yang waktu itu yang nggak disukai oleh Barat adalah ketika agama itu menghakimi sains. Itu pada dasarnya. Jadi gini, seluruh yang berbeda dengan apa yang kami bilang itu berarti dosa. Kalau dosa, lu harus Mati. ikut kami. Kalau enggak, lu mati. Bukan gila itu. Itu aja. Nah, Islam justru memberikan keluasan yang sangat lebar bagi para saintis. Makanya ketika Islam itu kemudian jadi agama yang kemudian dipakai oleh banyak orang, muncul saintis-saintis yang dari situ tanpa mereka harus meninggalkan agamanya. Tapi kalau di dalam Kristen, mohon maaf, kadang-kadang ya susah juga di zaman itu. Kenapa? Gereja bilang bumi berdasarkan Alkitab misalnya bahwa bumi itu 6.000 tahun. tidak bergerak, sedangkan matahari yang bergerak. Lalu kemudian bumi itu datar misalnya bagi mereka. Ya susah juga jadi sains dan jadi seorang agamawan di saat yang sama. Maka mereka harus milih. Walaupun Kopernikus itu sangat religius sekali. Benar. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa ada problematika di situ adalah agama memberikan sebuah batasan yang sangat besar pada sains. Oh, di agama Islam tidak seperti itu. Sama sekali tidak. Dia Malah nggak malah ngaku. ditantang. Nggak Contoh, ngaku. tadi baru ditanya sama salah satu timnya Dr. Richard. Benar nggak sih orang-orang pernah pergi ke bulan? Aku bilang ya bisa jadi enggak. Nggak ada masalah juga kalau Iya, buat nggak ada aku masalah itu. juga. Tapi terus Sama. dikatain bukannya di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman kemudian la tangfuduna illa bisultan. Tidak bisa kemudian kita bisa mendaki langit kecuali dengan sultan. Nah, itu kata kuncinya. Allah malah menantang, kamu nggak akan bisa untuk mendaki langit kecuali kalau kamu punya kekuatan. Ayo cari kekuatan itu. Ilmu pengetahuan. Maka gitu ya. ilmuwan cari kekuatan itu. Pengetahuan ya bener ya, make sense. Kalau saya pengetahuan. pertanyaan terakhir ya, Oke. kenapa selalu kalau orang bilang ya, Tuhan itu ada di mana? Mm-mm. Kenapa nggak bisa Tuhan itu ada di bawah? Nah, bisa jadi. Karena kan gini, nah ini berkaitan, tapi sekali lagi, ini pertanyaan ini akan memicu banyak sekali kontroversi di dalam Islam. Iya. Karena kontroversi di dalam Islam ini ada nih orang-orang, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya kita juga memang kontroversi. Gitu kan ya. Jadi gini, kalau dikatakan Tuhan ada di mana, ada grup orang Muslim yang harus fix mengatakan secara teoretikal. Teoretikal mereka adalah Tuhan ada di atas arasy. Maka ketika di atas arasy, dia harus nunjuknya ke sini. Nah, tapi kemudian ada saintis yang berkata, bro, karena bumi ini bulat, atasnya gue, itu bawahnya lu. Yang di bumi bagian selatan itu kan ya. Makanya sebenarnya atasnya ini yang mana konsep atas ini? Maka kalau kita bisa simplifikasi, kalau kita sampaikan, Allah itu bukan, sekali lagi, Allah itu adalah creator, bukan creation. Maka kalau kita Ini dia. berbicara tentang creation, mereka selalu perlu place. Sedangkan creator, he doesn't need place. Tapi karena kita manusia mencoba menjelaskan di mana Allah, maka kemudian berdasarkan dalil kita di atas arasy. Dia bersemayam di arasnya. Tapi kemudian secara maknawiyah itu artinya Allah itu tidak menempati tempat yang dimaksud oleh manusia. Oke, nah itu kalian paham ya? Berarti- Karena ini pertanyaanku dari kecil nih. Lu kecil kayak gimana? Gue kecil selalu lihat langit ya. Mana lagi ada di mana? Lagi di Nah, mana? ketika udah beranjak dewasa, yang gue pelajarin sekarang pada waktu adalah konsep. Ya. Belajar di konseptual. Jadi Iya. misalnya konsep
si creation sama creator, Iya. konsep yang dibuat dan yang membuat. Betul. Ini jadi dua hal yang berbeda. Yang analogi paling gampang Benar. supaya pada masuk di game. Ya. Ya. Manusia menciptakan game. Game ini sebuah di dalam sebuah objek. Iya. Dia nggak bakal keluar dari sini. Iya. Kalau Ditanya, Bentar, siapa bentar, yang ciptain bentar. gue? Bukan gitu. Konsep yang atas tadi, ini dia di dalam handphone, game di handphone. Dia ditidurin. Kata yang game, penciptanya di atas, orang yang nyiptain di luar dia. Iya. Atasnya dia di sini, dia Iya. tuh di luar. Iya. Jadi Atau- mau atas kiri kanan nggak bakal Nggak bisa. ada urusan. Konsepnya pembuat dan Iya. yang dibuat. Iya. Benar. Nah inilah masuk ketika manusia Iya. berdebat atas orang dimensinya beda nih. Iya. Ih, menarik. Atau tentang takdir. Kita dibuat kayak kan, gitu betul, Itu juga. pinter ya. Iya. Enggak, ini Nah, memang setelah sekarang baru belajar dari Semua orang konseptual. bilang dia pinter loh. Iya, pintar banget kok. Kapan tahu nggak kapan yang les dibilang pintar? Pas ketemu aku lah. Ketemu sintes soalnya. Jawaban ini jawaban kita bocah Iya. atau waktu nongkrong zaman dulu nih begadang-begadang bocah nih. Udah ketemunya sekarang begitu belajar konseptual. Iya. Dan gini Dok, kalau kita menjelaskan ke anak-anak balik lagi ini kan konsep creator dan creation udah kita jelasin. Nah, tapi kalau kita bicara tentang menjelaskan secara simplifikasi, balik lagi kita manusia yang harus menjelaskan pada manusia. Contoh ya, kalau misalnya contoh, di mana Tuhan di bawah? Bawah tuh konotasinya jelek. Iya. Seperti Simpel banget, konotasi ya. kiri sama konotasi kanan. Bahasa Latinnya aja beda. Kanan dexter, kiri sinister. Sinis itu jelek loh, Dok. Kiri itu selalu ini adalah pemahaman manusia pada umumnya. Simpel Maka kita ya, nggak simpel mungkin banget ya. simpel Ya. banget. Tuhan di mana? Di bawah. Secara Dikira filosofi. Hades di bawah. Atau dewa bumi. Atas Zeus. Nah, atas Zeus. Nah, maka orang menganggap atas selalu lebih superior daripada bawah. Maka Secara filosofi dijelaskan ya. gini. Nah, Maka ini kita secara berdoa juga filosofi. gini. Secara filosofi, Karena secara kalau kita konseptual. udah, ya Allah. Iya. Padahal kan nggak di situ kan, kayak tadi ada di game kan. Menariknya Allah bilang, kapan saat sholat yang paling bagus? Justru ketika sujud, ketika palanya di lantai. Ketika kita paling rendah. Berarti itu dikasih udah maknanya. Ketika kamu mampu merendahkan dirimu serendah-rendahnya, di situ Allah sedekat-dekatnya. Berarti bukan di atas secara harfiah gitu. Iya, kan. cuman kalau kita jelasin anak kecil ya tadi Iya simplifikasi benar, dong. disimpel aja Tuhan di disimpel. mana? Kanan. Nggak mungkin kan? Kadang-kadang paling superior di atas. Oke, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita nggak jadi Nggak 3 buat jam kalian nih. bingung. Nggak Ini kurang episode ini. Jangan topik. Dalam banget nih Nggak pembahasan. buat kalian bingung dan nggak buat kalian ateis, karena tujuanku adalah buat kalian makin dekat dengan Tuhan dan Ajib. makin mencintai Tuhan. Caranya itu sendiri, sujud. ya. Caranya sujud. Jadi konseptual gimana Pak Dokter? Apanya Di nih? mana dia nih? Di mana? Jangan dulu bercanda. Di atas apa sih Tuhan? Ada cicak di atas. Kalau gue, Zaman dulu kan gitu bercandanya kan. kalau gue menurut gue, Tuhan tuh ada di hati kita masing-masing. Waduh. Itu di atas apa di dalam? Dalam hati kita. Dalam. Nah, konsep hati itu juga menarik. Hati itu di mana? Nah itu, ini jantung. Lah iya Hati itu makanya. di sini. Nah, itu dia. Nah, itu kan aku bilang. Hati itu di ini, sini. Iya. Nah, Hati itu tadi. di sini nih. Nah, itu salah satu Hati. itu namanya konsep simplifikasi. Loh, hati perasaan kan? Ya, jadi gini. perasaan tuh di sini kan? Ada Hati itu sama gue di sini sih. Iya. Jadi gini, Bro. Liver. Liver tuh di sini. Itu Tapi ya, bahasa Inggris hati itu heart. Iya. Heart tuh Heart itu jantung. sini. Nah, tapi Islam punya konsep lagi. Dalam bahasa Islam ada kata Rasulullah, ada satu gumpalan daging yang kalau itu benar-benar semua. Kalau itu salah semua. Apa? Kolbu kata Rasulullah. Nah, kolbu ini seringkali diartikan hati. Padahal belum tentu. Berarti Jadi, belum tahu nih kolbu artinya apa? kolbu di dalam Islam berdasarkan pemahaman ulama adalah bersatunya akal dan hati atau Akal dan- logika dan emosional. Emosional. Di sini dong. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena ada penelitian Nggak yang ada berkata organnya. ada God spotnya ada di jantung. Jantung. Karena jantung juga punya neuron-neuron pengingat. Bener tuh, ada kan? memang. Oh iya ya. Kalau itu gue Di bisa jantung ada jelasin. ya? Ada jantung. Bisa jelasin? Kalau itu gue bisa jelasin. Jantung kiri atau kanan sih? Makanya Kiri. Makanya kalau misalnya lu ada masalah deg-degan. Nyesek. Iya. Oh, deg-degan. Iya. Kalau lu patah hati, rasanya sakitnya Sakit di di sini. sini. Iya. Kalau aku sakitnya di sini, Dok. Lapar. Lapar. Iya. Karena di sini tuh ada emosional Iya. yang bisa mengganggu hormonal, Iya. yang mengganggu peredaran darah. Iya, Nah, berarti dia penelitian. ada masalah memori di Ada, jantung. Yes, bukan ada. ada memori, Masalah Bro. memori. Apa Dia namanya? neuron penyimpan ingatan. Ada di sini. Ada. Dan katanya ingatan Ketika primordial. lu sakit hati, ketika lu kesel, ketika lu Dengan ngelihat yang ma- bermain ya. di sini. Iya, 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 iya. Tapi akan mencetuskan kayak tadi dopamin, serotonin dan lain sebagainya, Di sini. hormon-hormon yang bikin kita itu aliran darahnya makin cepat ya Iya. gitu punya dan ngaruhnya di sini. Ya, jantung. Benar-benar. itu yang orang bilang Ada penelitian, nyesek ya, nyesek ada ya? penelitian orang transplantasi jantung. Dia tiba-tiba punya ingatan yang itu bukan ingatan dia. Hmm. Oh. Setelah kemudian dia cari ingatan itu,
konfirmasi sama orang yang keluarga orang yang, Yang donor. dia dapat itu ingatan orang yang donor. Nah, itu yang masih menurutku tuh masih misteri banget Iya. dan memang susah dipecahkan secara science. Benar. Makanya buat yang nonton, mendingan kalian pecahkan misteri, bayar token listrik kalian. Loh, itu Sebelum kita bicara tentang agama. iya, itu yang paling penting banget. Karena gimana lu bisa mikir agama kalau lu mikir token aja susah. Orang dia lagi main Mobile Legends, token listrik bunyi. Ini hanya untuk next level. Sampai ketemu lagi teman-teman.